Bab 1341, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa gelombang lampu merah memasuki tubuh Li Yuan satu demi satu. Wajah Li Yuan kaget. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridian di tubuhnya ditutupi inci demi inci. Dia secara bertahap kehilangan kendali atas ki sebenarnya di tubuhnya. Sialan, garis miring terbalik petik 2. Dengan raungan dari Li Yuan, dia segera membangunkan ki sejati yang masih berjalan di tubuhnya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Zen Qi keluar dari tubuh Li Yuan, membuat raungan. Engah, garis miring terbalik petik 2. Namun, energi yang menyebalkan ini meledak, dan Li Yuan sendirilah yang terluka. Dia memuntahkan seteguk darah, mundur beberapa langkah, nyaris tidak mampu berdiri teguh. Namun, hatinya telah tenggelam ke dasar. Meridian di tubuh masih terkikis inci demi inci. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 5 menit, dia akan kehilangan kendali sepenuhnya atas meridiannya. Begitu seorang beku kehilangan kendali atas meridian, itu sama saja dengan pemborosan. Hati Li Yuan terguncang, matanya membelalak. Menatap Mosu, yang perlahan-lahan melayang ke arahnya. Makhluk asing ini, memberinya perasaan bahwa itu lebih berbahaya daripada makhluk tingkat Raja Kuno dan Pangeran Dinasti Shenhai yang baru saja saya lihat. Makhluk jelek ini seperti ular. Monster macam apa itu? Lampu merah itu baru saja beriak. Apakah itu ilusi? Li Yuan merasa ngeri. Saat ini, Mosu telah mendatanginya. Tangan kanan Mosu terulur seperti tanaman merambat, menjulur di udara, langsung mencapai pinggang Li Yuan. Kemudian, cangkir Wuzhen di pinggangnya diambil oleh Mosu. Mosu mengambil cangkir Wuzhen yang menyerupai tabung bambu di tangannya, menggerakkan kedua bola matanya ke bawah, dan menatap Li Yuan. Senjata ajaib ini benar-benar dapat menghentikan daya tarik khusus buah suci untuk ras asing, itu lumayan. Mosu berkata dengan dingin, tangan kanannya memancarkan cahaya. Bas, garis miring terbalik petik 2. Buah suci berwarna oranye pucat muncul di tangan Mosu. Mosu bermain dengan buah suci, dan mulut aneh itu menunjukkan senyuman dan terlihat sangat jahat. Siapa kamu? Garis miring terbalik petik 2. Li Yuan memandang Mosu dan bertanya. Saya berkata, nama saya Mosu. Mosu tersenyum, saat ini. Saya adalah budak tua dinasti Shenhai, dan saya cukup dipercaya oleh permaisuri. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Dinasti Shenhai. Wajah Li Yuan sedikit berubah. Monster ini berasal dari dinasti Shenhai. Lalu kenapa dia tidak berbicara dengan 3 pangeran lainnya? Saat pikiran Li Yuan bergetar, Mosu sudah memegang buah suci di tangannya. Dalam pertempuran yang kacau seperti ini, kamu adalah seorang biksu manusia yang berani bertarung demi buah suci, tetapi kamu cukup berani. Mosu memandang Li Yuan dan berkata, jika kamu menerima kutukan darahku, aku akan membuatmu tetap hidup. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kata-kata ini, hati Li Yuan melonjak. Saat ini, 2/3 meridian di tubuhnya telah dibekukan oleh kekuatan aneh itu. Jika dia tidak menyetujui permintaan Mosu, maka dia pasti akan mati. Tapi menerima kutukan darah, kematian lebih baik daripada hidup. Masuk akal kalau kamu tidak punya pilihan, tapi aku tidak suka memaksa orang lain. Jadi, matilah. Aku juga bisa menyedot jiwamu sebagai pelengkap. Garis miring terbalik petik 2. Mosu mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, telapak tangan kanannya tiba-tiba membuka mulut darah. Semburan lampu merah lainnya muncul. Li Yuan berbaring di tanah, seluruh tubuhnya diselimuti riak merah. Apa? Pada saat ini, Li Yuan berteriak. Tubuhnya berkedip-kedip, berubah menjadi semburan hantu. Sepertinya ada banyak tangan yang menyentak jiwanya, mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuh. Rasa sakit seperti ini tidak bisa ditambahkan. Ah, saya ingin. Garis miring terbalik petik 2. Jeritan Li Yuan menjadi semakin parah. Jiwa itu hendak disedot, secara paksa keluar dari tubuhnya, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Senyuman di mulut Mosu menjadi semakin berlebihan, senyumnya menutupi seluruh wajahnya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Namun, di detik berikutnya, kekuatan mengerikan menghantam pipinya. Ini, tinju besar yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pukulan ini tidak hanya muncul tanpa peringatan, tapi juga cepat. Mosu tidak bisa menghindarinya sama sekali.
Bahkan sebelum kepalanya meledak, wajahnya dipenuhi dengan senyuman aneh itu. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tinju itu mengenai wajah Mosu, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan kepala Mosu meledak di tempat. Sedangkan untuk tubuhnya, ia terbang menuju kejauhan seperti daun-daun berguguran yang tertiup angin kencang. Seng Guo, saya tidak tahu kapan itu jatuh ke tangan si pembuat pukulan. Itu adalah Fang Yu. Piala pemahaman Zen jatuh ke tanah. Li Yuan membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu di depannya, tidak dapat berbicara. Hei, itu hanya buah yang mirip telur. Mengapa begitu banyak orang bisa bersaing untuk mendapatkannya? Fang Yu mengambil buah suci jeruk dan memasukkannya ke dalam sakunya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, Mosu, yang terbang jauh, jatuh ke tanah. Terdengar suara gemuruh yang besar, dan asap ada di mana-mana. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan Li Yuan, tergeletak di tanah. Kamu cukup berani merebut buah suci di depan begitu banyak makhluk asing, kata Fang Yu. Li Yuan terengah-engah, matanya berkedip-kedip. Saat ini, dia mengenal orang yang pertama kali membawa buah suci bersamanya. Itu Fang Yu. Melihat Fang Yu, pikiran Li Yuan terus berkelebat. Anda meminta saya untuk tidak menjelajahi ras alien, tetapi sekarang ras alien ada di seluruh dunia, Anda bergegas ke ras alien untuk merebut buah suci. Pendekatan ini tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Anda sebelumnya, kata Fang Yu. Li Yuan memandang Fang Yu dengan wajah pucat, dan berkata, aku harus mendapatkan buah suci. Mengapa? Fang Yu bertanya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Li Yuan memandang Fang Yu, hatinya sedikit bergerak. Garis miring terbalik petik 2 titik titik titik. Jika kamu ingin melawan ras alien, kamu harus mendapatkan buah suci. Tidak ada cara lain, kata Li Yuan. Oh, kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk melawan ras alien lagi? Bukankah kamu bahkan tidak berani membicarakan ras alien sebelumnya? Fang Yu bertanya. Mata Li Yuan berkedip dan berkata, dunia ditempati oleh ras asing, umat manusia kita secara alami akan bangkit untuk melawan. Garis miring terbalik petik 2. Saat dia berkata, Li Yuan bersenandung cemberut, darah mengalir dari sudut mulutnya. Meridian di tubuhnya telah terkikis seluruhnya oleh nafas yang dikeluarkan oleh Mosu. Fang Yu memandang Li Yuan, memikirkan apakah akan menyelamatkan orang ini. Budidaya Li Yuan jelas sudah berada pada tahap akhir kesengsaraan, hidup dan mati. Level ini sudah dianggap sebagai puncak umat manusia. Jika dia benar-benar ingin melawan ras alien, tidak ada salahnya menyelamatkannya. Garis miring terbalik petik 2 titik titik titik. Ayo kita simpan. Fang Yu berlutut, meletakkan tangan kanannya di dada Li Yuan. Bas, garis miring terbalik petik 2. Dengan pikiran di dalam hatinya, semburan cahaya biru terpancar dari telapak tangan kanan Fang Yu. Rui Qinglian. Kekuatan Qinglian berubah menjadi lampu hijau kecil, menyatu dengan tubuh Li Yuan. Meridian Li Yuan yang terkikis kembali normal dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Fang Yu mengambil kembali Rui Qinglian. Berdiri, Li Yuan merasa kondisi fisiknya pulih dengan sangat baik. Dia duduk dan menatap Fang Yu dengan ekspresi terkejut di matanya. Terima kasih atas bantuan Anda, kata Li Yuan. Tidak apa-apa, saya harap Anda bisa melapor ke Liga Tiandao nanti. Fang Yu menepuk bahu Li Yuan dan berkata, Liga Tiandao. Li Yuan terkejut sejenak. Aliansi melawan ras asing, kata Fang Yu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sebelum kata-katanya selesai, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Sumber suaranya persis di mana Mosu jatuh ke tanah. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang untuk dibicarakan nanti, saya harus menekannya sampai mati, kata Fang Yu. Wow, garis miring terbalik petik 2. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas menuju posisi Mosu. Li Yuan berdiri di sana, menatap punggung Fang Yu, menyipitkan mata. Ada cahaya aneh di matanya. Titik titik titik. Lokasi Mosu sudah menjadi sebuah lubang. Saat ini, tubuhnya bersatu kembali di udara. Ketika Fang Yu tiba di depannya, kepalanya sedang mengatur ulang. Fang Yu, suara dingin Mosu terdengar. Halo, Fang Yu tersenyum dan berkata, saya menerima buah suci. Garis miring terbalik petik 2. Buah suci, bukan sesuatu yang dapat dimiliki umat manusia. Mosu berkata dengan dingin. Tetapi buah suci ada di tanganku, dan masih ada 2 buah utuh. Apa yang dapat kamu lakukan padaku?
Fang Yu berkata secara provokatif dengan senyuman di wajahnya. Mosu berhenti berbicara, dan saat reorganisasi kepala selesai, kedua bola mata yang berbaris ke atas dan ke bawah kembali menunjukkan cahaya merah yang kuat. Lampu merah beriak ke arah Fang Yu. Saat Fang Yu melihat riak lampu merah, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Saat riak lampu merah semakin besar, kemampuan sensoriknya tampak menurun. Sihir macam apa ini? Tapi Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam. Dia segera menutup matanya, menendang kakinya, dan bergegas menuju Mosu. Ledakan, tanah di bawah kakinya dihancurkan oleh Fang Yu, dan Fang Yu terbang ke depan seperti bola meriam. Di udara, sosoknya bersinar, dengan mudah menghindari riak lampu merah. Tutup matamu, Mosu terkejut, tapi aku tidak menyangka, pada saat ini, Fang Yu sudah sampai di sana, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan kanan menghadap kepala Mosu yang baru ditata ulang. Mosu tertegun, kedua mata latihannya menatap tajam ke telapak tangan kanan Fang Yu tanpa berbicara. Kamu telah menghindari dinasti Shenhai dan ingin merebut buah suci, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya dengan ringan. Saat berbicara, telapak tangan Fang Yu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Mosu pulih, matanya berputar, dan dia berkata dengan dingin, apa yang ingin kami lakukan? Kamu adalah manusia, kamu tidak pantas mengetahuinya. Di sela-sela kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan nafas ungu. Fang Yu, ambillah buah suci itu, kamu tidak bisa menyembunyikan daya tariknya pada makhluk asing dalam jarak 20 km. Makhluk asing itu sudah mendatangimu, jika kamu ingin bertahan hidup, berikan aku buah suci itu. Mode tubuh virtual berubah menjadi semburan ki ungu, dan suaranya suram seperti datang dari jurang. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, mengapa saya harus takut pada mereka? Kalau begitu tunggu saja sampai mati, kata Mosuhan dengan suara. Di sela-sela kata-katanya, Ziki sepertinya ingin membubarkan diri. Inilah yang dipikirkan Mosu sekarang. Ia tahu, dengan sendirinya, bukan lawan Fang Yu. Sekarang, ia harus menghindari tepiannya untuk sementara dan menunggu makhluk asing lainnya tiba. Menghadapi pengepungan kekuatan besar ras asing, Fang Yu pasti tidak akan mampu melawan. Pada saat itu, pihaknya akan menemukan peluang yang tepat untuk mengambil tindakan. Singkirkan buah suci. Fang Yu, bukan hanya buah suci ini, tetapi buah suci yang kamu dapat dari Chang Yu juga harus diserahkan. Mosu berkata perlahan sambil mundur. Maaf, kamu tidak punya kesempatan, kata Fang Yu sambil mencibir di sudut mulutnya. Saat ini, pupil matanya bersinar merah. Pedang salib emas muncul di pupil matanya. Wow, garis miring terbalik petik 2. Pedang salib emas itu berputar perlahan. Mosu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia merasa terkejut. Dilihat dari depan, ia hanya merasakan kepalanya terbentur, dan kehilangan kemampuan berpikir. Saat ini, nafas kematian semakin dekat. Perasaan ini mengejutkan Mosu. Bagi makhluk seperti itu, kematian adalah hal yang paling jauh. Namun saat ini, kematian sudah dekat. Garis miring terbalik petik 2 titik. Fang Yu, jika kamu membunuhku, masalah antara kamu dan Chang Yu akan segera disampaikan ke telinga permaisuri, aku. Nada suara Mosu tidak bisa lagi tetap tenang, hampir meraung liar. Namun, sebelum ia selesai berbicara, ia berhenti dengan sendirinya. Rasanya, ia telah kehilangan kontak dengan jiwa dewa yang tersisa bersama permaisuri. Mosu teringat lagi kutukan darah yang tersisa di Chang Yu. Tapi saat ini, ia menemukan, ia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan Chang Yu. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak peduli jiwanya, itu masih kutukan darah. Ini semua terkait dengan sumbernya, kecuali dirinya sendiri, tidak dapat diblokir oleh cara eksternal apapun. Tapi situasi saat ini, tidak ada yang perlu dikatakan, kan? Fang Yu mencibir, aku bisa memberimu kesempatan, jika kamu memberitahukan identitasmu. Aku akan membuatmu mati sedikit lebih mudah. Garis miring terbalik petik 2. Sementara berbicara, pedang salib emas di pupilnya mulai berputar. Panggil, api merah emas mulai membakar gas ungu yang telah diubah oleh Mosu. Sila, garis miring terbalik petik 2. Meski berubah menjadi gas, ia tetap tidak bisa lepas dari pembakaran Li Huo, mengeluarkan suara panas, mengeluarkan semburan gas putih. Apa? Mosu menjerit kesakitan. Fang Yu, kamu melawan ras alien dan kami pada saat yang sama,
kamu harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mosu meraung getir dalam teriakannya. Maaf, saya tidak tahu siapa Anda, kata Fang Yu kosong. Sila, garis miring terbalik petik 2. Suara pembakaran di udara semakin keras dan menyebar menjauh dari api, menyebabkan suhu di sekitarnya naik ke tingkat yang sangat berlebihan. Dan jeritan Mosu menjadi semakin kecil, sampai hilang sama sekali. Api emas murni menghilang di udara. Mata Fang Yu kembali normal. Mosu, makhluk ini, seharusnya tidak dibunuh secepat itu. Fang Yu juga ingin Chang Yu mengamati Mosu, apa yang ingin dia lakukan, dan di kam mana. Namun, dibandingkan dengan ras alien lainnya, otak Mosu sangat bagus. Tidak hanya meninggalkan jiwa dewa pada permaisuri Shanghai, tetapi juga memberikan kutukan darah pada Chang Yu sebagai jaminan ganda. Dengan demikian, sangat tidak baik bagi Fang Yu untuk membiarkan Chang Yu melakukan sesuatu selanjutnya. Oleh karena itu, selama Fang Yu muncul, dia harus dibunuh. Jika tidak, Mosu ini akan menjadi bom waktu, mengganggu rencana Fang Yu selanjutnya. Namun, meskipun tidak banyak informasi yang ditanyakan, dilihat dari pendekatan Mosu dan raungan sebelum kematiannya, itu jelas bukan milik dinasti Shanghai. Di balik itu, ada kekuatan lain. Adapun kekuatan di baliknya, Fang Yu tidak tahu. Namun yang pasti kekuatan ini juga memiliki ketertarikan yang besar terhadap buah suci tersebut. Terlebih lagi, makhluk dengan kekuatan ini, kemungkinan besar sama dengan Mosu, dengan ciri-ciri makhluk asing, namun terdapat sedikit aura biksu pada mereka. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk menatap Li Yuan yang sedang menatapnya. Wajah Li Yuan sedikit berubah, dan dia segera menghindari pandangan Fang Yu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya ketika dia menyadari ekspresi dan gerakan Li Yuan. Boom, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Kelompok alien itu telah tiba. Fang Yu menoleh dan melihat. Pemandangan ini cukup spektakuler. Di depannya, ada makhluk asing besar berwarna hitam dan hancur. Mereka yang berlari, memanjat, dan melompat ke tanah, juga terbang di udara. Dan di antara kelompok makhluk asing ini juga terdapat monster gajah yang sangat besar dan monster tentakel. Raksasa, desir, garis miring terbalik petik 2. Ketiga pangeran dinasti Shanghai berlari kencang di udara. Kedua mata menatap lokasi Yuan Fang Yu. Penangkapan mereka terhadap nafas buah suci sangat akurat. Bas, garis miring terbalik petik 2. Tanda giok jiwa di dahi mereka bertiga bersinar pada saat yang bersamaan. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tanah di seberang dataran bergetar. Kekuatan teror sedang mendekat. Umat manusia yang bisa menghadapi pemandangan seperti ini dengan acuh tak acuh mungkin hanya Fang Yu dalam sejarah. Misalnya, Li Yuan di samping kaki Fang Yu sudah lemah saat ini. Sebagai biksu hidup dan mati, dia sudah lama tidak merasa takut. Saat ini, tubuhnya gemetar hebat, kakinya gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Fang Yu melirik Li Yuan. Warna aneh muncul di matanya. Seorang beku tertinggi sangat ketakutan sehingga harus ada kepura-puraan, tetapi ia juga harus memiliki ketakutan yang nyata. Beberapa menit yang lalu, sebelum Fang Yu menembak Mosu, Li Yuan sudah memutuskan untuk menerima kutukan darah. Tampaknya Li Yuan memang tipe biksu yang lebih menyelamatkan nyawa. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan hal ini, dan tidak ada seorang pun yang ingin bertahan hidup. Hanya saja karena Li Yuan sangat takut mati, kenapa masih mempertaruhkan bahaya untuk mengambil buah suci. Alasannya benar-benar sama dengan yang dia katakan, apakah untuk melawan ras alien. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak punya cara untuk menutupi nafas buah suci? Gunakan sekarang. Fang Yu berpikir sejenak, melihat ke arah Li Yuan, dan bertanya. Senjata ajaib itu, telah dihancurkan oleh Mosu, jawab Li Yuan dengan mata sedikit bergerak. Oh, itu dia, kalau begitu kamu boleh pergi. Lagi pula, mereka datang untukku. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, jika kamu ingin membalas nyawamu, ingatlah untuk mendaftar ke Liga Tiandao. Garis miring terbalik petik 2. Tanpa menjawab kata-kata Li Yuan, dia berbalik dan lari. Wow, garis miring terbalik petik 2. Dia melepaskan energi aslinya dan berlari sejauh 100 meter dalam sekejap. Saat dia bergegas ke kejauhan, secercah cahaya dingin melintas di mata Li Yuan. Piala pemahaman Zen miliknya awalnya ada di tangan Mosu, tetapi setelah Fang Yu menembaknya, piala itu jatuh ke tanah. Baru saja,
itu telah diambil olehnya. Namun, Li Yuan tidak akan memberikan senjata ajaib ini kepada Fang Yu untuk digunakan. Ini adalah dukungan terbesarnya kali ini. Dapatkan buah suci dan masukkan ke dalam piala pemahaman Zen untuk menghindari kejaran ras alien tersebut. Bahkan jika buah suci sekarang ada di tangan Fang Yu, dia belum menyerah. Dia harus mendapatkan buah suci dan mengumpulkan ke-6 buah suci. Hanya dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari dunia yang ditempati oleh ras asing dan mencapai alam keabadian. Fang Yu berdiri di tempatnya, dengan tenang memandangi ratusan ribu makhluk yang berlari di kejauhan. Dia awalnya berpikir untuk memanfaatkan keuntungan nelayan dan menghemat energi. Tapi pada akhirnya, pertarungan melawan makhluk asing ini masih tidak bisa dihindari. Tapi Fang Yu tidak depresi. Bagaimanapun, makhluk asing ini cepat atau lambat harus dimusnahkan. Karena mereka bergegas maju, musnahkan semuanya. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas, garis miring terbalik petik 2. Semburan cahaya perak muncul dari telapak tangan kanannya. Yinzi muncul di tangannya. Fang Yu melihat makhluk asing itu semakin mendekat. Cahaya keemasan yang kuat muncul di mata. Pada saat ini, dia mengaktifkan asal-usul naga dan phoenix di tubuhnya. Moncongnya menghadap sejumlah besar makhluk asing yang datang dari kejauhan. Detik berikutnya, Fang Yu menarik pelatuknya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Saat ini, lokasi Fang Yu menabrak. Moncong perak yang terbakar dan kekuatan yang meletus langsung menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang kekuatan magis. Cahaya emas dan merah saling bertautan, meledakkan sekelompok orang yang masih bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan yang mengerikan makhluk asing. Saat ini, banyak makhluk asing yang merasa berbahaya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Cepat menyingkir. Changyang meraung keras di udara, meledak menjadi cantus. Cahaya giok jiwa di dahi ketiga pangeran itu cemerlang, dan tubuhnya dibungkus dengan lapisan cahaya biru, dan terbang menuju langit. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, energi sihir kekuatan naga dan phoenix yang diledakkan oleh api perak telah tiba. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Ribuan makhluk asing, sebelum mereka benar-benar dibombardir, tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan energi magis ini, dan tubuh mereka dimusnahkan di udara. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka telah menghilang sepenuhnya dari bumi. Monster gajah besar yang berada terlalu jauh di depan, dan tentakel raksasa di udara. Meskipun mereka bereaksi, mereka tidak dapat menghindarinya karena mereka bergerak terlalu lambat, dan pada saat yang sama mereka dibombardir oleh energi magis ini. Wow, garis miring terbalik petik 2. Gajah iblis itu menengadah ke langit dan mengeluarkan jeritan terakhir, dan tubuhnya dimusnahkan sedikit demi sedikit dalam formasi ini. Tidak peduli seberapa besarnya, betapa kuatnya tubuhnya, ia tidak dapat mengalahkan pemboman mematikan kekuatan naga dan phoenix. Tentakel raksasa di udara bahkan tidak mengeluarkan suara, dan seluruh tentakel bergetar hebat, dan bahkan piringan tubuh besar itu runtuh dan musnah. Boom! Tanah dalam radius lebih dari 10 km tempat makhluk asing itu berada, meledak setiap inci. Untuk makhluk asing yang berada dalam jangkauan pemboman ajaib ini, pada saat ini adalah akhir dunia mereka. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tanah meledak, kerikil dan lumpur meledak setinggi lebih dari 100 meter, dan asap serta debu menyelimuti dunia dalam radius lebih dari 10 km. Dalam adegan ini, entah itu makhluk asing atau manusia biksu, selama kamu melihatnya, kamu akan merasakan detak jantungmu semakin cepat, dan yang ada hanya keterkejutan di matamu. Sungguh suatu pukulan yang luar biasa. Kekuatan fisik berbagai makhluk asing jauh melebihi biksu manusia, tetapi mereka menghadapi pemboman tingkat ini. Tapi tidak ada kesempatan untuk meninggalkan bangkai kapal. Di belakang, Li Yuan, yang telah melarikan diri hampir 1 kilometer jauhnya, berhenti ketika dia mendengar suara retakan yang memekakkan telinga dari belakang. Namun ketika dia menoleh, dia melihat pemandangan asap dan debu. Ini seperti akhir. Mata Li Yuan terbuka lebar, dan tatapannya beralih ke asap. Lokasi asli Fang Yu kini telah menjadi lubang besar. Dan sosok Fang Yu telah menghilang. Mantra tingkat ini, pasti akan menghabiskan banyak perapal mantra. Fang Yu, mungkin dia terluka parah. Pikiran Li Yuan berubah dengan cepat. Dia menelan dan matanya bersinar. Setelah beberapa saat, dia mendapat ide di dalam hatinya.
Li Yuan mengangkat tangannya dan melafalkan Fajue. Sembunyikan napasnya sepenuhnya. Kemudian, dia terbang menuju gunung kecil di sampingnya. Saat ini, ia berada di sisi lain, di belakang area yang dibom. Chang Yu di langit, dan lebih dari 200.000 makhluk asing di bawah, semuanya tercengang. Di antara mereka adalah dua raja beruang perak, raja kadal racun hijau, raja petir, dan 4 pemimpin dinasti Shanhai. Dibandingkan dengan ratusan ribu makhluk asing yang bergegas ke depan, reaksi mereka sedikit lebih lambat, jadi mereka berlari sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka juga melarikan diri. Jika mereka melangkah ke area depan, nasib mereka bisa diramalkan. Garis miring terbalik petik 2 titik. Chang Yu di langit, matanya melebar, melihat area luas di depannya yang tertutup asap tebal, yang ada hanya keterkejutan dan ketakutan di hatinya. Tingkat pelanggaran ini pasti dilakukan oleh Fang Yu. Dalam posisi sedikit lebih jauh, pemimpin dari 4 dinasti Shanhai tertegun sejenak, dan kemudian ada lompatan di hatinya. 3 pangeran. Ketiga pangeran itu sepertinya bergegas ke depan. Jika sesuatu terjadi pada ketiga pangeran, mereka akan tamat. Permaisuri tidak akan membiarkan mereka pergi. Keempat komandan itu langsung panik dan bergegas menuju asap dan debu di depan. 4 raja dari klan kuno di sisi lain. Saat ini, saya juga pulih. Ini, apa yang disebabkan oleh keberadaan. Raja Guntur berkata dengan takjub. Namun tidak mendapat tanggapan. Garis miring terbalik petik 2 titik. Buah suci masih ada di depan. Ayo pergi. Si kembar beruang perak hanya linglung sesaat, lalu mereka bergegas menuju asap dan debu di depan mereka. Terdengar suara aneh dari mulut Raja Monster Hijau itu. Raja Surgawi Tyrant menoleh untuk melihat Raja Kadal berbisa hijau, dan berkata, "Kadal, apakah kamu ingin pergi?" Kadal berbisa hijau memandang Raja Tyrant Lei dengan dingin, dan bergegas maju, dengan sangat cepat. Raja Surgawi Tyrant tetap di tempatnya, dan hatinya bergetar saat dia melihat asap tebal dan debu setinggi lebih dari 100 meter di depannya, dan paksaan masih dilepaskan darinya. Nafas buah suci sangat jelas terlihat, tepat di belakang area depan ini. Tapi, pemboman level ini barusan, jika dilakukan oleh keberadaan yang memegang buah suci, maka, apakah masih perlu merebutnya? Kehidupan kecil itu penting. Raja Surgawi Tyrant ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi, berbalik dan terbang. Ia tidak berpartisipasi dalam air berlumpur ini. Ia juga ingin menerobos ke tingkat tertinggi, dan tidak pernah ingin kehilangan nyawanya di tempat seperti itu. Jika beruang perak dan kadal mampu, biarkan mereka mendapatkan buah suci, toh tidak mau melanjutkan. Daerah pegunungan Dasu, tempat Raja Tyler berada jauh, segera menghilang. Langit di atas asap, desir, garis miring terbalik petik 2. 3 sosok yang diselimuti cahaya biru terbang keluar dari mereka. Itu adalah 3 pangeran dari dinasti Shanhai. Dibandingkan dengan makhluk asing yang langsung dimusnahkan. Mereka beruntung, setidaknya mereka menyelamatkan nyawa mereka. Namun situasi mereka saat ini sangat buruk. Untuk melindungi mereka bertiga, Giok Jiwa menghabiskan 70% hingga 80% energi sihir untuk mendukung perisai. Tapi meski perisai itu berdiri di depan mereka, ledakannya masih melukai mereka dengan parah. Saat ini, mereka hanya merasakan sakit yang parah di seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka hancur berantakan. Chang yang melihat asap dan debu di bawah, dan tubuhnya gemetar. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dan Giok Jiwa telah mengambil inisiatif untuk melindungi tubuh, ketiga bersaudara itu mungkin akan seperti makhluk asing tingkat rendah lainnya dan langsung dimusnahkan. Sebagai pangeran yang dimanjakan di dinasti Shanhai, mereka adalah orang pertama yang menghadapi ancaman pembunuhan. Saat ini, ketakutan masih ada. Chang Yue dan Chang Yun sama-sama pucat, dan mereka tidak dapat berbicara. Saudara Kaisar, haruskah kita mundur? Cari bantuan dari Ratu. Chang Yue berpikir sejenak dan bertanya. Mendengar kata-kata tersebut, hati Chang yang terguncang. Carilah bantuan dari Ratu. Benar-benar mustahil. Hari ini ketiga saudara laki-laki mereka datang ke sini dan bertekad untuk memenangkan buah suci. Asalkan bisa mendapatkan buah sucinya, ketiga bersaudara itu pasti akan mendapat hadiah besar, dan dengan demikian menghancurkan Chang Yu sialan itu sepenuhnya. Terutama luka bakar perak yang didapat Chang Yu dari permaisurinya, membuat Chang yang sangat cemburu. Chang Yu bisa mendapatkan buah suci di Dongdu,
murni karena keberuntungan. Kebetulan suku Suigui adalah suku yang berada di bawah kendalinya, dan kebetulan suku Suigui menempati ibu kota timur, jika tidak, dengan kemampuan Changyu, buah suci tidak akan pernah tersentuh. Oleh karena itu, kali ini buah suci Dasusan, Changyang berinisiatif mengajak Ying bertarung. Dan berjanji pada ratu bahwa dia akan berhasil mendapatkan buah suci. Dia tahu betul bahwa hal yang paling menyebalkan bagi permaisuri adalah kurangnya keyakinan dan ketidakmampuannya menepati janji. Jika dia menyusut sekarang, dan bahkan meminta bantuan ratu, citra dan statusnya di mata ratu akan benar-benar runtuh. Kalau begitu, dia tidak punya kesempatan untuk menjadi pangeran. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dia harus mendapatkan buah suci, ini kesempatan langka. Changyang menarik napas berat, matanya tertunduk. Melihat Chang Yue dan Chang Yun, dia berkata, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah suci. Kita tidak boleh kembali saat ini. Demi martabat keluarga kerajaan, Chang Yue dan Chang Yun saling berpandangan, dan hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Pada saat ini, Fang Yu sedang berbaring di tengah lubang raksasa, terjebak di celah. Dengan mundurnya pukulan tadi, jika orang lain memegang Yinzi, tubuhnya akan meledak seketika. Seberapa kuat kekuatannya, recoilnya juga sama kuatnya. Kekuatan perak membara, kenapa kamu belum merasakan batas atasnya? Fang Yu mengangkat pistol perak di tangan kanannya, mengerutkan kening untuk mengamati. Ketika Chang Yu menggunakan Yinzi, dia hanya menganggap Yinzi sebagai senjata sihir penyerangan yang bagus, dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi Yinzi meraih tangannya, dan setelah menggunakannya beberapa kali, dia hanya menemukan bahwa Chang Yu telah membatasi kekuatan Yinzi. Senjata ajaib yang mirip dengan pistol ini, jelas bukan barang sembarangan. Setidaknya, Fang Yu belum merasakan batas atasnya. Tampaknya sekuat apapun daya yang dimasukkan, ia dapat dikompresi dan dilepaskan. Wow, garis miring terbalik petik 2. Ketika Fang Yu sedang mengamati Yinzi gelombang www.novelringan.com gelombang gonggongan anjing tiba-tiba terdengar di telinganya. Berbalik dan lihatlah, saya tidak tahu kapan Sky Eater sudah lari ke samping, dan dua mata biru menatap ke arah Fang Yu. Jika bukan karena gonggongan ini, Fang Yu akan lupa bahwa dia telah membawa binatang pengunyah langit. Tidur sebelumnya, apakah baru saja terbangun? Fang Yu bertanya. Wang, binatang kosong itu merespons dan mengibaskan ekornya. Sayang sekali, kamu bisa makan besar, tapi sekarang sudah terlambat. Sekelompok makhluk asing yang masih di belakang pasti ketakutan, kata Fang Yu sambil berdiri. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan terbang ke atas. Sky Eater menyaksikan Fang Yu pergi, menendang dan terbang ke atas. Setelah terbang keluar dari lubang raksasa, Anda dapat melihat asap dan debu di langit di depan. Melalui asap dan debu, Anda dapat melihat tanah yang runtuh, yang sangat mengejutkan. Desir, garis miring terbalik petik 2. Begitu Fang Yu berdiri di tanah, dia bisa merasakan beberapa aura kuat mendekat. Garis miring terbalik petik 2. Demi buah suci, ras asing ini benar-benar tidak peduli dengan kehidupan mereka. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, saya pikir pemboman barusan bisa membuat makhluk asing itu mundur. Tapi sekarang, tidak hanya aura kuat ini yang mendekat, tapi juga ada suara gemuruh dari belakang. Boom! Suara langkah kaki ini secara alami berasal dari ratusan ribu makhluk asing yang masih hidup di belakang. Tentunya selama nafas buah suci tersebut masih ada, makhluk asing tersebut tidak akan menyerah apalagi menyusut kembali. Ini mungkin perbedaan terbesar antara manusia dan makhluk asing. Kebanyakan ras manusia takut mati, sedangkan makhluk asing, untuk mencapai tujuan mereka, mereka sepertinya tidak peduli dengan kehidupan. Kalau begitu, lalu tembakan. Lagi. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengangkat Yinzi dan mengarahkan ke sejumlah besar makhluk asing di depannya, bersiap untuk menembakkan tembakan lagi. Kali ini, jangan gunakan kekuatan naga dan Phoenix, coba gunakan kekuatan surga. Wow, garis miring terbalik petik 2. Namun, Fang Yu bahkan belum melepaskan tembakannya, dan binatang pengunyah kosong di sampingnya menggonggong beberapa kali. Fang Yu melirik binatang penggigit kosong. Pemakan langit mengibaskan ekornya di sekitar Fang Yu, melompat dari waktu ke waktu, tampak cemas. Maksudmu, makhluk asing ini akan diserahkan kepadamu? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Wow,
Garis miring terbalik petik 2. Binatang pengunyah kosong itu berhenti dan menatap Fang Yu. Menjulurkan lidahnya, mengangguk. Makhluk asing bergegas dari belakang, apalagi 200.000. Apakah kamu yakin bisa menelannya? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Wow, binatang pengunyah kosong itu menggonggong lebih keras, seolah-olah penghinaan Fang Yu sangat tidak puas. Garis miring terbalik petik 2. Nah, kalau begitu, serahkan padamu. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu menyingkirkan Yinzi, lalu berjongkok, meraih binatang pengunyah kosong itu dengan tangan kanannya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Saat ini, suara langkah kaki semakin keras. Ratusan ribu makhluk asing menyerbu pada saat bersamaan, menyebabkan tanah berguncang. Asap dan debu di area depan berangsur-angsur menghilang. Dari posisi Fang Yu, seseorang dapat melihat dengan jelas sosok hitam besar lainnya sedang bergegas ke arahnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, meraih binatang pengunyah langit, dan melemparkannya ke depan. Wow, garis miring terbalik petik 2. Bentuk Sky Eater seperti bola meriam, dan terbang dengan cepat menuju bayangan gelap di kejauhan. Di udara, tubuh Sky Eater berkedip-kedip dengan semburan cahaya hitam. Dan dalam semburan cahaya hitam ini, ukuran Sky Eater meledak berkali-kali lipat. Hei, 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 garis miring terbalik petik 2. Ketika tiba di depan kelompok ras alien, ukuran Skywing Beast sudah berada di ketinggian lebih dari 100 meter. Dekati monster gajah dari klan monster raksasa sebelumnya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. The Sky Devouring Beast menginjak tanah, sepasang pupil biru besar menatap ribuan ras alien di depan, dan rambut di tubuhnya berdiri seperti paku, dengan cahaya dingin yang samar. Raungan, binatang pemakan langit mengangkat kepalanya, menghadap ribuan makhluk asing di depannya. Ia meledak dengan raungan yang panjang namun kuat. Pada saat ini, ribuan makhluk asing yang mati-matian bergegas menuju aura buah suci, tubuh mereka terkejut, dan mereka berhenti bergerak maju. Anjing hitam besar yang mereka blokir di depan mereka terkejut beberapa saat. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh binatang pengunyah langit, menutupi dunia. Dari kejauhan, binatang pengunyah udara itu seperti penguasa segala sesuatu, dan momentumnya akan menekan ratusan ribu makhluk asing di depannya. Akhirnya terlihat seperti binatang purba. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu di belakang, mengangguk, mengagumi. Bagaimanapun, alien tetaplah alien. Meski kemunculan para pemakan udara itu mengejutkan mereka. Namun mereka segera pulih dan mengaum dengan berani. Kemudian, mereka bergegas menuju binatang pengunyah kosong di depan. Cahaya biru keluar dari mata binatang pengunyah langit itu, dan ia membuka mulutnya kepada makhluk asing yang bergegas maju. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Hisapan mengerikan keluar dari mulutnya yang besar. Pada saat ini, sebagian besar makhluk asing tidak dapat bereaksi, dan terbang tak terkendali menuju mulut besar binatang kosong yang seperti lubang hitam itu. Fang Yu berdiri di belakang, menyaksikan binatang pengunyah kosong itu menelan puluhan ribu makhluk asing dalam satu gigitan, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya binatang pengunyah udara itu ada di sini. Ia memang bisa menangani ratusan ribu makhluk asing. Dan Fang Yu hanya perlu menghadapi kekuatan tempur top lainnya yang datang ke arahnya. Desir, garis miring terbalik petik 2. Beberapa peluit terdengar dari udara. Raja beruang perak kembar, Raja kadal racun hijau, telah bergegas ke tubuh Fang Yu. Kurang dari 50 meter jauhnya. Tentu saja, itu adalah biksu manusia. Manusia sialan. Beruang perak berteriak. Raja kadal hijau menatap langsung ke arah Fang Yu dengan mata yang bersinar karena kedinginan. Meski tidak ada suara, niat membunuhnya cukup jelas. Kamu ingin mendapatkan buah suci? Fang Yu bertanya. Serahkan buah suci segera. Kedua raja beruang perak itu meraung bersama. Jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu, umat manusia rendahan, berkeping-keping. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu tersenyum tanpa amarah, dan bertanya, mengapa? Kamu begitu percaya diri? Apakah seranganku barusan? Apakah kamu belum takut? Mendengar kata-kata ini, Raja kembar beruang perak dan Raja kadal racun hijau terkejut. Pukulan yang menghancurkan bumi barusan benar-benar dilepaskan oleh biksu manusia di depanku. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya seorang biksu manusia. Kamu harus mengenalku, aku Fang Yu. Fang Yu berkata lagi, beberapa hari yang lalu,
aku baru saja memusnahkan klan Sky Falcon. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Fang Yu, garis miring terbalik petik 2. Kali ini, ketiga makhluk tingkat raja itu benar-benar tercengang. Nama Fang Yu sangat sering muncul dalam beberapa hari terakhir. Menurut intelijen, Sky Falcons yang menduduki ibu kota utara, dimusnahkan oleh Fang Yu sendirian. Oleh karena itu, bahkan para pangeran besar pun mendiskusikan ancaman dari biksu manusia ini. Raja kembar beruang perak dan Raja kadal racun hijau, tentu saja juga mendengar nama ini. Tapi mereka tidak menyangka akan bertemu Fang Yu pada kesempatan ini. Fang Yu memandangi tiga makhluk tingkat raja di depannya dengan senyuman di wajahnya. Dan senyuman ini langsung menyulut amarah kedua beruang perak itu. Ini adalah provokasi telanjang. Tidak peduli siapa kamu, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Raja beruang perak meraung, suku Sky Falcon dihancurkan olehmu, hanya karena mereka terlalu lemah. Suku beruang perak kita berbeda dari mereka. Garis miring terbalik petik 2. Selama kata-kata itu, kedua raja beruang perak itu bergegas menuju Fang Yu pada saat yang bersamaan. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Begitu dua benda besar ini mulai, tanah diinjak-injak hingga berkeping-keping. Mereka sangat cepat sehingga mereka bergegas ke tubuh Fang Yu dalam waktu singkat. Mereka membentangkan cakar beruang yang sekeras dan seberat King Kong dari dua arah. Lawan aku lagi. Garis miring terbalik petik 2. Mulut Fang Yu terangkat. Tubuh itu berkedip-kedip seperti hantu. Garis miring terbalik petik 2. Tubuhnya masih di tempatnya, namun tamparan kedua beruang perak itu tidak menyentuhnya. Raja ganda beruang perak tercengang. Kemudian dia meraung, dan beruang itu mengepalkannya dan menghantamkannya langsung ke dada Fang Yu. Sosok Fang Yu berubah menjadi bayangan lagi. Hindari dua pukulan ini dengan mudah. Putus asa. Garis miring terbalik petik 2. Tapi kali ini, Fang Yu mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan kedua lengan yang diledakkan oleh Raja kembar beruang perak. Lalu, tiba-tiba kocok dengan kuat. Beruang perak kembar itu meraung, hanya untuk merasakan kekuatan besar menarik tubuh besar mereka ke udara. Lalu, dia menghantam tanah dengan keras. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tanah meledak, dan kedua beruang perak itu jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Namun, ini hanyalah permulaan. Fang Yu mengepalkan pergelangan tangan Raja kembar beruang perak itu, mengangkatnya lagi, dan membantingnya ke tanah lagi. Bang! 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 Garis miring terbalik petik 2. 3 kali berturut-turut, sebuah lubang telah dihempaskan ke tanah. Raja kembar beruang perak, yang terbuat dari daging dan kekuatan, pernah mengalami penghinaan seperti itu. Mereka meraung, kekuatan fisik mereka meningkat hingga ekstrim, dan mereka ingin melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Mereka, bahkan membuka mulut, berusaha mati-matian untuk menggigit daging bulu bagian bawah. Namun, mereka tidak punya peluang. Ledakan, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu tiba-tiba membanting ke arah yang berlawanan, menyebabkan Raja ganda beruang perak terbanting ke tanah. Setelah ini, Fang Yu akhirnya melepaskan tangan yang memegang pergelangan tangan mereka. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang si kembar beruang perak meraung, dan mereka hendak melompat keluar dari tanah dan bergerak menuju Fang Yu. Namun, saat ini, boom! Garis miring terbalik petik 2. Raja beruang perak pertama kali merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Retak, garis miring terbalik petik 2. Tinju Fang Yu langsung menembus cangkang tebal tubuh Raja beruang perak. Apa? Raja beruang perak mengeluarkan teriakan tragis, berjuang mati-matian. Namun perjuangannya hanya menunggu pemboman kedua. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tinju Fang Yu menyatu dan mengenai Raja beruang perak tepat di bagian belakang leher. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Kali ini, sepertinya mengenai kelemahan seluruh tubuh Raja beruang perak. Tulang leher belakang hancur, yang bersama-sama memicu hancurnya semua tulang Raja beruang perak. Pala, garis miring terbalik petik 2. Tubuh Raja beruang perak yang kuat dan besar melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wow, garis miring terbalik petik 2. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar dari mulut besarnya, membasahi tanah. Dan itu, tidak bisa mengeluarkan suara. Kuncinya ada di tulang leher belakang. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menoleh untuk melihat Raja beruang perak lainnya di sampingnya. Ledakan. Saat ini, Raja beruang perak sudah bangun. Melihat beruang perak besar,
yang tenggelam di tanah, tidak bergerak, dan nafasnya telah hilang. Raja beruang perak mengangkat kepalanya dan meraung sedih dan marah ke arah langit. Saya akan membunuh kamu. Aku harus membunuhmu. Raja beruang perak meraung, dan rambut perak di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang kuat. Di tangannya, kapak besar yang tajam mengembun, dan menghantam Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2. Kapak besar itu melesat di udara, menimbulkan suara mendengung. Fang Yu berdiri di sana, melihat kapak raksasa hendak menyentuh kepalanya, dia tiba-tiba sedikit memiringkan kepalanya. Tubuhnya seperti ular licin, dengan postur yang sangat aneh, tepat untuk menghindari kapak yang jatuh. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Kapak itu menebas tanah dengan keras. Itu langsung memotong retakan besar sepanjang puluhan meter. Aku akan membunuhmu. Garis miring terbalik petik 2. Mata Raja beruang perak itu merah, dan dia sudah kehilangan akal sehatnya, dan sekali lagi mengangkat kapak raksasa, mencoba menghancurkan Fang Yu. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Namun pada saat ini, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempatnya. Silver Bear King membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan. Di sini, garis miring terbalik petik 2. Suara Fang Yu datang dari belakang Raja Beruang Perak. Raja Beruang Perak terkejut. Akan berbalik. Sayangnya, sudah terlambat. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tinju Fang Yu langsung mengenai bagian belakang leher Raja Beruang Perak. Kekuatan tinju ini secara langsung menghancurkan armor luarnya. Pukul tulang di dalamnya. Meskipun tulangnya sangat kuat, mereka hancur dalam sekejap karena kekuatan yang begitu besar. Retak. Garis miring terbalik petik 2. Kekuatannya dimulai dari tulang leher belakang dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Raja Beruang Perak terus berputar hingga benar-benar lemas dan jatuh ke tanah. Boom! Asap dan debu ada di mana-mana. Raja Beruang Perak ini mati mendadak, tanpa bekas nafas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 makhluk tingkat raja dari klan Beruang Perak mati di bawah tangan Fang Yu. Ini adalah makhluk tingkat raja, tapi rapuh seperti kaca di depan Fang Yu. Fang Yu memandangi tubuh kedua Raja Beruang Perak, matanya sedikit berkedip. Panggil. Pada saat ini, hembusan angin bersiul terdengar di dekatnya. Fang Yu menoleh dan menemukan bahwa monster kadal hijau sedang terbang menuju kejauhan. Ia ingin melarikan diri. Karena mereka semua bergegas ke hadapanku, jangan mencoba melarikan diri, kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya untuk memadatkan luka bakar perak. Moncong Yinzi menghadap monster kadal hijau yang terbang 300 meter jauhnya. Di bidang penglihatan Fang Yu, sosok Raja Kadal Hijau telah menjadi sangat kecil. Namun, itu masih dalam jangkauan. Fang Yu memandang Raja Kadal Racun Hijau di kejauhan. Hatiku bergerak sedikit. Bas! Garis miring terbalik petik 2. Memegang tangan kanan Yinzi, cahaya biru yang kuat muncul. Kekuatan surga yang luar biasa dicurahkan ke dalam luka bakar perak. Lalu Fang Yu menarik pelatuknya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Metode cahaya biru dapat meledak dari pembakaran perak, dan meledak ke arah Raja Kadal Racun Hijau di kejauhan. Kadal monster hijau itu mengertakkan gigi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ketika melihat Raja Ganda Beruang Perak dibantai secara brutal, garis pertahanan psikologisnya langsung runtuh. Saat ini, ia berhenti menipu dirinya sendiri. Pukulan yang membunuh ratusan ribu makhluk asing tadi, memang biksu manusia di depannya, Fang Yu. Ketika ia menyadari hal ini, ia tahu, kematian telah menimpa kepalanya. Jika kamu tidak melarikan diri, dia akan berakhir seperti Raja Kembar Beruang Perak, dan mati secara tragis. Saat ini, buah suci menjadi tidak penting. Ia hanya ingin bertahan hidup. Fang Yu ini bukanlah eksistensi yang bisa ditandingi oleh makhluk tingkat raja mereka. Jika Anda ingin menyelesaikan orang ini, Anda harus mengambil tindakan. Setelah ia melarikan diri kembali, ia harus melaporkan berita ini kepada Yang Maha Tinggi. Namun, sebelum Raja Kadal Racun Hijau terbang terlalu jauh, dia merasakan gelombang kekuatan sihir yang menakutkan datang dari belakang. Mata ramping Raja Kadal Hijau itu membesar, dan dia tiba-tiba berbalik. Apa? Tapi saat ini, kekuatan surga baru saja meledak di depannya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Terdengar suara keras di langit. Tubuh Raja Kadal Hijau hancur di udara. Bangkai kapalnya memancarkan semburan aura biru, dan tampaknya masih memiliki vitalitas tertentu. Namun,
kekuatan surga tidak menghilang, tetapi terus melepaskan kekuatannya. Zila, garis miring terbalik petik 2. Sisa-sisa Raja Kadal racun hijau. Akhirnya, ia dihancurkan hingga dimusnahkan oleh kekuatan surga, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali. Raja Kadal hijau, matilah. Fang Yu berdiri di sana, melihat situasi di langit di kejauhan, dan menoleh. Roar, pada saat ini, binatang pengunyah udara itu masih membunuhnya. Ketika Fang Yu meliriknya, dia hanya bisa melihat langit penuh asap dan debu, dan pertempurannya cukup intens. Pada saat ini, binatang pengunyah udara itu telah tumbuh hingga ketinggian 3 hingga 400 meter, seperti gunung yang berdiri di depannya. Meski pertempuran sengit, situasinya sangat jelas. Itulah Sky Eater, yang secara sepihak membunuh makhluk asing itu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Binatang pengunyah kosong itu mengangkat cakar depannya dan menjatuhkannya. Ribuan makhluk asing bisa dibunuh. Dengan mulut besar terbuka dan hisapan kuat, dia bisa menelan ribuan makhluk asing. Sebab, meski adegan itu menjadi sensasi, tapi itu tidak terlalu menarik. Berapa banyak pemimpin dari 3 pangeran dinasti Shanghai? Mengapa mereka hilang? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, mungkinkah mereka baru saja tewas dalam pemboman itu? Memanggil, sementara Fang Yu masih berpikir, terdengar suara pecah dari depan. Datang, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Benar saja, 3 pangeran dinasti Shanghai, ditambah 4 pemimpin, datang ke tubuh Fang Yu bersama-sama. Kelompok makhluk asing ini, sepertinya ini benar-benar untuk buah suci. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, berkata dalam hatinya. Namun, semangat ini sesuai dengan niat Fang Yu. Chang Yu datang ke sisiku sekarang, tunggu aku berakting dalam sebuah drama, kata Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2 titik. Akting, Chang Yu terkejut sejenak, dan kemudian dia menjadi bingung. Kemarilah dulu, aku, kata Fang Yu. Aku telah melihatmu, aku akan segera tiba, kata Chang Yu. Fang Yu berhenti bicara. Umat manusia, segera serahkan buah suci di tanganmu. Chang yang jatuh ke udara 20 meter. Menatap Fang Yu, berkata dengan ekspresi muram. Jangan buang waktu, lakukan saja jika kamu mau. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, adapun buah suci, itu tidak mungkin bagimu. Kamu, Wajah Chang yang sangat jelek. Kamu terlihat seperti terluka parah akibat pemboman tadi, jadi kamu masih harus merebut buah suci secara paksa. Apakah kamu benar-benar takut mati? Fang Yu bertanya dengan dingin. Wajah ketiga pangeran berubah. Faktanya, Chang Yue dan Chang Yun memang mundur. Namun, kakak Chang yang tidak setuju. Ia merasa jika pergi seperti ini, ia akan disalahkan dan dihukum oleh ibunya. Oleh karena itu, saya hanya bisa gigit jari dan memikirkan cara untuk terus merebut buah suci tersebut. Saat berbicara, Chang yang tiba-tiba menyadari Yinzi dipegang oleh tangan kanan Fang Yu, matanya melebar dan wajahnya berubah drastis. Ini Yinzi, kenapa ada di tanganmu? Chang yang bertanya dengan keras. Pernahkah kamu mendengar bahwa ini adalah apa yang aku ambil dari saudaramu Chang Yu, dan itu juga termasuk buah suci? Fang Yu tersenyum. Mendengar kalimat ini, wajah ketiga pangeran berubah drastis. Buah suci dan luka bakar perak semuanya diambil oleh Fang Yu. Ini adalah kejahatan besar, tapi mereka bahkan tidak mengetahuinya. Sepertinya, Chang Yu sengaja menyembunyikan berita ini. Chang Yu, makhluk sialan ini, berani merebut buah suci dan artefak suci yang diberikan kepadanya oleh Ratu Ibu kepada umat manusia. Kembali ke keluarga kerajaan, saya harus melaporkan masalah ini ke Ratu Ibu. Kejahatan ini cukup untuk membuat Chang Yu dihukum mati, kata Chang yang dengan wajah jelek. Sepertinya, tak satu pun dari ketiga pangeran ini yang tahu bahwa Chang Yu telah kehilangan buah suci dan Yinzi. Jadi, permaisuri tidak mengumumkan masalah itu. Fang Yu melihat ekspresi ketiga pangeran, berpikir dalam hati. Bagaimana Chang Yu bisa mengatakan itu adalah saudaramu? Mengapa kamu ingin dia mati di setiap kesempatan? Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, sial, dengan kualifikasinya, jika dia bukan ibu dan ratu, bagaimana dia bisa menjadi seorang pangeran? Keberadaannya hanya mencoreng reputasi keluarga kerajaan kita. Chang Yun mencibir gelombang www.novelringan.com gelombang sekarang, bahkan Lian Sunben perak yang dianugerahkan kepadanya oleh buah suci dan permaisuri ibu dirampok. Dia harus mati.
Garis miring terbalik petik 2. Chang Yu bukan saudara kita, dia tidak layak. Chang Yue juga mengikuti. Ketika keduanya berbicara, mata mereka dipenuhi dengan kekejaman dan dendam. Apakah ini benar-benar saudara? Fang Yu sangat terkejut. Sebagai segera setelah Chang Yu disebutkan, perhatian ketiga pangeran jelas dialihkan, dan mereka bahkan tidak terlalu peduli dengan buah suci. Penghinaan dan ketidaksukaan terhadap Chang Yu di mata mereka tidak berpura-pura. Apakah ada kebencian yang mendalam antara ketiga pangeran ini dan Chang Yu? Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Baginya, ini adalah kabar baik. Dengan cara ini, rencana masa depannya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Saat ini, Chang Yu telah mencapai posisi dekat dengan Fang Yu, kurang dari 50 meter jauhnya. Dia secara alami mendengar apa yang dikatakan ketiga saudara laki-lakinya. Meskipun dia sudah mengetahui sikap ketiga tetua ini terhadapnya, mata Chang Yu masih sangat suram ketika mendengar kata-kata ini. Apa yang kamu ingin aku berakting denganmu? Garis miring terbalik petik 2. Ini sangat sederhana. Aku akan menyingkirkan ketiga kakak laki-lakimu terlebih dahulu, lalu aku akan menyerang pemimpin lainnya dan melukai mereka dengan serius. Fang Yu berkata dengan ringan, setelah kamu lahir, kamu menyelamatkan para pemimpin yang sekarat ini, lalu mengusirku, dan mendapatkan kembali buah suci yang baru dipetik dari tanganku. Opo-opo, mendengar kata-kata ini, Chang Yu tercengang. Lakukan saja apa yang saya katakan, kata Fang Yu. Apa yang dipikirkan Fang Yu sekarang bukanlah melawan atau membunuh dinasti Shenhai. Apa yang dia pikirkan, adalah menggunakan Chang Yu untuk mengendalikan seluruh dinasti Shenhai. Jika Chang Yu adalah pangeran biasa, rencana Fang Yu tidak akan berhasil. Namun dari apa yang telah kita pelajari sekarang, pertikaian di dalam keluarga kerajaan dinasti Shenhai terlihat jelas, dan bahkan bisa dikatakan berada di jurang yang dalam. Jadi, bagi Fang Yu, ini adalah poin yang bisa digunakan. Jika Chang Yu akhirnya bisa mengendalikan dinasti Shenhai, situasi seluruh dunia akan berubah drastis. Tentu tidak perlu berpikir sejauh ini. Hal yang harus dilakukan sekarang itu untuk mendorong Chang Yu ke atas meja dan membiarkannya memenangkan status dan reputasi dalam keluarga kerajaan. Buah suci ada di tanganku. Jika kamu mau, datang dan ambillah. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan memanggil buah suci berwarna oranye pucat. Melihat buah suci dari jarak dekat, ketiga pangeran dan 4 pemimpin di belakangnya, mata mereka tegak. Di mata mereka, keinginan dan keserakahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkam kapan saja. Mata Fang Yu sedikit berkedip ketika dia melihat reaksi mereka. Buah suci bagi makhluk asing ini, memang memiliki daya tarik tersendiri yang tidak bisa dia rasakan. Ketertarikan ini begitu kuat sehingga mereka bahkan takut mati dan mengabaikan naluri. Entah itu makhluk asing tingkat rendah yang disiksa dan dibunuh oleh pemakan langit. Ketiga pangeran yang tidak jauh berbeda dengan umat manusia, semuanya seperti ini. Senyuman bercanda muncul di sudut mulut Fang Yu, dan tangan kanannya sedikit melepaskan energi aslinya, mengangkat Seng Buotuo ke udara. Ayo, kamu bisa mulai mengambilnya, itu milikmu jika kamu mengambilnya, kata Fang Yu. Wow, garis miring terbalik petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, jejak giok jiwa di dahi Chang Yang di langit sangat cemerlang. Dia mengulurkan tangannya ke arah buah suci. Kekuatan sihir yang kuat menyelimuti buah suci itu, mencoba memaksakannya ke tangannya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Buah suci di udara bergetar sedikit, dan cahaya keemasan samar muncul di sekitar buah suci. Ki ini berasal dari Fang Yu. Wajah Chang yang sedikit berubah, mengertakkan gigi, dan meraung, tunggu, segera bantu aku. Chang Yue dan Chang Yun yang berada di sampingnya kembali sadar, dan tanda giok jiwa di dahi mereka bersinar pada saat yang bersamaan. Mereka pun mengulurkan tangan ke arah buah suci tersebut. Boom! Pada saat ini, buah suci yang tergantung di atas kepala Fang Yu bergetar semakin kuat. Namun, cahaya keemasan yang diselimuti buah suci itu sangatlah kuat. Bahkan jika ketiga Chang Yang bersaudara di langit mengertakkan gigi, dan cahaya di dahi mereka bersinar sangat ekstrim, mereka tidak dapat menggerakkan buah suci sama sekali. Setelah 10 detik mencoba, Chang Yang, Chang Yue dan Chang Yu menjadi 3 pangeran. Telah mengerahkan kekuatan jiwa giok secara ekstrim. Sialan, biksu manusia ini harus ditangani, kalau tidak aku tidak akan mendapatkan buah suci itu.
Chang yang mengertakkan gigi. Di sela-sela kata-katanya, dia menoleh untuk melihat keempat pemimpin di belakang. Keempat komandan itu gemetar, melihat ke arah Fang Yu yang berada di tanah di depan, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Seru, keempat komandan bergegas menuju Fang Yu bersama-sama. Mereka memadatkan energi sihir atau senjata di tangan mereka, mencoba memenggal kepala Fang Yu. Tapi sebelum mereka tiba di depan Fang Yu, mereka melihat Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, energi sejati yang sangat menakutkan terkondensasi di telapak tangan kanan Fang Yu, dan meledak dalam sekejap. Apa? Keempat komandan itu berteriak pada saat yang sama, dan tubuh mereka sepertinya terkena meteorit yang cepat. Salah satu komandan langsung hancur, dan 3 komandan lainnya terbang dengan kaku seperti boneka. Boom, garis miring terbalik petik 2. Mereka jatuh ke tanah 300 meter jauhnya dan meledakkan kepulan asap. Haruskah kamu tidak mati secara langsung? Kata Fang Yu dalam hatinya. Dia sengaja menekan telapak tangan yang mendominasi ini. Keempat komandan ini harus menyelamatkan nyawa mereka, jika tidak, tidak akan ada penonton untuk adegan yang akan dia dan Chang Yu lakukan nanti. Fang Yu berdiri di tempat, menatap ketiga pangeran di udara, tersenyum dan berkata, tetap di udara, tidak ada cara untuk mendapatkan buah suci. Jika ada benih, datang dan ambil. Jika kamu bahkan tidak punya keberanian, lalu cepat keluar, jangan buang-buang waktuku. Garis miring terbalik petik 2. Di udara, wajah Chang yang pucat, tinjunya mengepal, giginya terkatup. Mata Chang Yue memerah, dan Fang Yu melotot. Hanya mata Chang Yun yang bingung, wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah melihat akhir dari 4 komandan, dia tahu. Biksu ras manusia di depannya, meskipun hanya ras manusia, sangatlah kuat. Mungkin, gabungan ketiga pangeran mereka bukanlah lawan satu sama lain. Terlebih lagi, karena pemboman yang mengerikan tadi, mereka mengeluarkan banyak kekuatan Sol Giok. Benar-benar pertarungan. Dalam hati Chang Yu, niat untuk mundur pun lahir. Namun, dia melirik kedua saudara kaisar di sampingnya, dan jantungnya melonjak. Dia sangat jelas, kedua saudara kaisar ini, telah jatuh ke dalam keadaan gila. Salah satunya karena buah suci tepat di depannya, dan yang lainnya karena provokasi Fang Yu. Bagi keluarga kerajaan dinasti Shenhai, umat manusia adalah sekelompok semut, begitulah pandangan yang tercetak dalam darah. Kini dia terprovokasi dan diejek oleh seorang biksu manusia yang menginjak wajahnya. Sulit bagi mereka untuk tetap tenang, dan itu normal. Namun jika dibandingkan dengan kehidupan, kemarahan dan martabat ini bukanlah apa-apa. Saudara Kaisar, kita mungkin bukan lawannya, kita mungkin juga. Chang Yun mengirimkan suara ke Chang Yang dan Chang Yue. Kamu ingin mundur, bagaimana Ratu akan memperlakukanmu ketika kamu kembali seperti ini? Chang Yang memelototi Chang Yun dan berkata langsung. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Sepertinya, permaisuri Shenhai ini, sangat ketat terhadap keturunannya. Entah itu Chang Yu sebelumnya atau ketiga pangeran sekarang. Mereka lebih memilih mempertaruhkan nyawa daripada dihukum oleh ibu mereka. Sepertinya dinasti Shenhai tidak sama dengan dinasti manusia, setidaknya pangeran mereka, hidup tidak begitu bahagia, kata Fang Yu dalam hatinya. Boom, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu sedang berpikir, dan langit di atas Chang yang membuat gerakan berani. Dia mencubit sidik jari dengan kedua tangannya, dan menembakkan seberkas cahaya segitiga langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan memanggil pedang Dao Surgawi. Om, garis miring terbalik petik 2. Momen ketika dia mengepalkan pedang Dao Surgawi. Sebuah pedang terdengar, geng pedang Surgawi, garis miring terbalik petik 2. Mengikuti kata-kata itu, Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi dengan tangan kirinya, dan bilah. Pedang Dao Surgawi tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Perisai persegi yang dibentuk oleh kekuatan surga berdiri di depan Fang Yu. Sinar cahaya berbentuk segitiga meledak di perisai. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tanah runtuh dan berguncang hebat. Namun, Fang Yu memegang pedang Dao Surgawi dengan tangan kirinya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Semua kekuatan sihir yang diledakkan Chang yang diblokir oleh perisai biru, tidak dapat bergerak maju. Memanggil, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, sesosok tubuh menembus langit dan muncul di belakang Fang Yu. Itu adalah Chang Yue. Chang Yue memegang busur panjang di tangannya.
Permukaan busur panjang itu terbuat dari logam, bersinar dengan kilauan warna perunggu. Dia menarik busurnya hingga penuh, dan anak panah tajam yang berkilauan dengan cahaya keemasan sudah ada di talinya, tepat di belakang kepala Fang Yu. Matilah aku. Garis miring terbalik petik 2. Chang Yue mengertakkan gigi dan memberi makan dengan tangan kirinya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Panah tajam yang ditembakkan dari busur besar menyebabkan ledakan sonik. Ada gelombang riak di ruang tempat ia keluar. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Lalu gelombang www.novelhall.com. Gelombang panah tajam ini menebas di udara, menusuk lurus ke kepala Fang Yu. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Saat melewati udara, aura ganas di atas panah tajam itu meledak sepenuhnya, sangat kuat. Kurang dari 1 detik, melihat panah tajam itu hendak menembus Fang Yu. Dan Fang Yu belum menjawab. Chang Yue membuka lebar matanya bersemangat. Namun, detik berikutnya, wajahnya berubah. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu seperti mata yang tumbuh di belakang kepalanya, dan tiba-tiba dia sedikit memiringkan kepalanya. Dengan mudah lolos dari panah tajam. Semburan nafas Li Jian langsung melewati wajahnya tanpa menimbulkan luka apapun. Melihat panah tajam itu hendak melewati lokasi Fang Yu. Terus menusuk. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memegang panah tajam yang terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat menakutkan, secara langsung. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Dorongan panah tajam itu secara paksa dihancurkan oleh kekuatan menakutkan dari tangan kanan Fang Yu. Setelah suara teredam, dorongan panah tajam dan energi magis yang terkondensasi semuanya telah runtuh. Pada saat ini, Chang Yue di langit di belakang, terkejut hingga linglung. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Tindakan Fang Yu dapat dipahami dengan akal sehat, tidak mungkin untuk diselesaikan. Li Jian hendak menyentuh bagian belakang kepalanya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghindari kepalanya? Anak panah tajam menembus kepalanya, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk memegangnya? Seorang biksu manusia, tidak, kecepatan makhluk bumi, bagaimana bisa begitu cepat? Dibandingkan dengan Yinzi, busur besarmu jauh lebih lemah. Fang Yu berbalik, menatap Chang Yue, dan berkata dengan ringan. Chang Yue hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya saat dia menatap mata Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu telah menggenggam panah tajam itu dan menariknya kembali. Kemudian, menuju posisi Chang Yue, dia melemparkannya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Terjadi ledakan lagi. Kecepatan terbangnya anak panah tajam itu lebih cepat daripada kecepatan Chang Yue menarik busur panjangnya tadi, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Mata Chang Yue membelalak, badannya terasa kaku, tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat ini, dia merasakan kematian mendekat. Pada saat ini, tanda giok jiwa di dahinya, sekali lagi memancarkan cahaya terang. Bas! Garis miring terbalik petik 2. Kekuatan giok jiwa langsung memadatkan perisai tebal di depan Chang Yue. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, panah tajam mengenai perisai. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Perisai itu tertembus hampir setengahnya. Dari segi kekuatan, anak panah yang tajam bisa menembus perisai ini. Namun, kekuatan anak panah itu sendiri tidak lagi cukup. Pop! Garis miring terbalik petik 2. Seluruh anak panah tajam itu menghantam tepat sebelum menembus perisai. Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung meledak. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Chang Yue memuntahkan seteguk darah di balik perisai. Terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah 100 meter jauhnya. Dia menghadap ke tanah, tubuhnya sedikit bergerak, meski nyawanya terselamatkan. Namun jelas tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Chang Yang dan Chang Yun di sisi lain tenggelam ke dasar ketika mereka melihat situasi Chang Yue. Hanya dalam beberapa puluh detik, mereka kehilangan kekuatan tempur. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tapi ini belum berakhir. Fang Yu menamparkan telapak tangan lainnya di lokasi Chang Yue. Zen Qi yang kuat meledak ke arah Chang Yue. Tanda giok jiwa di dahi Chang Yue bersinar lagi. Tapi kali ini, cahayanya sudah sangat lemah. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Kehadiran yang menyebalkan, tanah meledak. Perisai yang dibentuk oleh kekuatan jiwa giok meledak seketika. Pala! Garis miring terbalik petik 2. Tanda giok jiwa di dahi Chang Yue langsung hancur. Engah!
Garis miring terbalik petik 2. Chang Yue memuntahkan seteguk besar darah, matanya berdiri kosong di depan, dan tidak ada kilau di matanya. Giok jiwa rusak, bentuk dan roh mati. Meski nafas Chang Yue masih lemah, sebenarnya itu sama saja dengan kematian. Chang Yang dan Chang Yun di belakang, semuanya tercengang saat ini. Mereka bisa merasakan fragmentasi giok jiwa Chang Yue, dan nafas milik Chang Yue menghilang. Wajah Chang Yun pucat, dan tubuhnya gemetar. Chang Yang mengepalkan tangannya dan memandang Fang Yu di bawah. Tapi betapapun marahnya dia merasakan ketidakberdayaan saat ini. Alam bawah sadarnya memberitahunya, dia jelas bukan lawan Fang Yu. Jika dia menembak lagi, nasibnya akan seperti Chang Yue. Chang Yang hanya merasakan tangan dan kakinya semakin dingin, dan kepalanya, yang memanas karena provokasi Seng Guo dan Fang Yu, juga berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah melihat akhir Chang Yue, alasan dan ketakutan kembali menguasai hatinya. Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup, tapi sekarang situasinya seperti ini. Tidak mudah untuk melarikan diri. Fang Yu sudah mengawasinya, bagaimana dia bisa pergi dengan mudah. Jika ingin melarikan diri, Anda harus memikirkan cara yang pasti. Tapi omong-omong, kekuatan giok jiwanya hanya tersisa sekitar 40%. Tidak peduli mantra apa yang dia gunakan, itu sangat sulit. Pikiran Chang yang kaget, nafasnya berat, pikirannya berputar cepat, memikirkan cara. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh untuk melihat Chang Yun, matanya merah. Saudara Kaisar, Chang Yun hendak berbicara, namun saat ini, Chang yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke dahi Chang Yun. Chang Yun tidak bereaksi sama sekali. Wow, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, semburan cahaya terang muncul di tangan kanan Chang Yang. Apa? Chang Yun gemetar dan menjerit. Tanda giok jiwa di dahinya berkedip-kedip. Kekuatan giok jiwa yang terkandung di dalamnya diserap secara paksa oleh Chang Yang. Chang Yun, jangan salahkan aku tidak punya cara lain, aku harus hidup. Aku masih ingin menjadi pangeran dan mewarisi dinasti Shanhai. Aku tidak boleh mati sekarang. Chang Yang meraung dengan mata merah, jika saya menjadi kaisar yang hebat di masa depan, saya pasti akan mendirikan sebuah monumen untuk Anda. Saat berbicara, tangan kanan Chang Yang bahkan lebih kuat. Seluruh tubuh Chang Yun mengejang, dan jeritannya menjadi semakin menyedihkan, tetapi perlahan-lahan melemah. Retak, garis miring terbalik petik 2. Mungkin karena Chang Yang menggunakan terlalu banyak kekuatan, giok jiwa Chang Yun benar-benar hancur. Saat ini, tubuh Chang Yun bergetar hebat, anggota tubuhnya terjatuh, dan cahaya di matanya menghilang. Terlalu terburu-buru, garis miring terbalik petik 2. Wajah Chang Yang pucat, dia mengutuk, dan melemparkan tubuh Chang Yun ke tanah. Dia baru saja menyerap kurang dari 20% ketika giok jiwa Chang Yun runtuh. Ini membuatnya kesal, namun, kekuatan 20% dari giok jiwa cukup untuk membuatnya bernapas. Chang Yang berbalik dan berlari tanpa melihat ke arah Fang Yu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Di atas tubuhnya, kekuatan magis yang menakjubkan meletus. Bergegas ke kejauhan, kamu memiliki banyak kesempatan untuk memilih, tetapi kamu akhirnya memilih untuk berlari di depanku. Fang Yu berkata dengan ringan, karena kamu di sini, jangan lari. Garis miring terbalik petik 2. Suara Fang Yu melewati kesadaran ilahi. Ke telinga Chang Yang tampak jelek, mengertakkan gigi, dan bergegas ke depan. Saat ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas, garis miring terbalik petik 2. Perak berkedip, Celestial Halberd muncul di tangan kanan Fang Yu. Fang Yu mundur selangkah dengan kaki kirinya, dan tangan kanannya mengepalkan tombak suci di langit, dan melemparkannya ke arah di mana Chang Yang melarikan diri. Boom, garis miring terbalik petik 2. Tombak suci langit terbang seperti roket, langsung menuju Chang yang jauh. Kecepatan Chang Yang telah mencapai batas yang bisa dia lakukan. Namun meski begitu, Sky Celestial Halberd dengan cepat mendekatinya. Boom, Chang Yang bisa mendengar suara terobosan udara dari belakang, serta aura tajam yang mendekat dan mendekat. Dia tahu mustahil untuk melarikan diri dengan cara ini. Alhasil, Chang Yang segera berbalik dan mengangkat telapak tangannya ke arah tombak suci langit yang mengalir deras. Tanda giok jiwa di dahinya mengeluarkan kekuatan sihir mengerikan yang menghancurkan semua makhluk hidup. Pergi, garis miring terbalik petik 2. Pembuluh darah biru muncul di dahi Chang Yang.
Buka mulutmu dan mengaum. Detik berikutnya, telapak tangannya memancarkan sinar biru besar, yang berisi kekuatan giok jiwa yang agung. Segera, itu bertabrakan dengan tombak langit yang meluncur dari kejauhan di udara. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Getaran di udara, sinar Chang yang meledak pada tombak suci langit yang bersinar dengan cahaya perak dan latihan seperti pusaran air. Hancurkan untukku. Chang yang meraung, matanya pecah, giginya retak. Matanya tajam, mematikan dan marah. Dan pancaran cahaya yang dia ledakkan, dengan paksa meledak ke depan pada saat ini, mendorong tombak suci langit mundur beberapa inci. Hah, masih punya kekuatan untuk melawan. Garis miring terbalik petik 2. Mata Fang Yu bergerak sedikit ke kejauhan, mengangkat tangan kanannya, dan dengan ringan menekan ke depan. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, Celestial Halberd yang didorong ke belakang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Cahaya di tubuh tombak menjadi lebih kuat, dan tiba-tiba bergetar. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, tombak suci langit, langsung menembus berkas cahaya biru di depan. Terburu-buru ke dalam balok, matikan aku ingin meledakkanmu menjadi sampah. Pada saat ini, Chang yang belum bereaksi, dan masih mengaum. Sedetik kemudian, nafas tombak suci di langit telah sampai di depan Chang Yang. Ekspresi Chang yang ketakutan, dan dia berteriak dengan liar, jiwa giok selamatkan aku. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Namun, kali ini, bahkan giok jiwa belum sempat melindungi tubuh, tombak suci langit telah menembus dada Chang yang gelombang www.novelringan.com gelombang ah. Garis miring terbalik petik 2. Chang yang terkejut, tangan tidak dapat dipertahankan, dan metode cahaya biru di depan dapat langsung runtuh. Pada saat ini, Fang Yu menjabat tangan kanannya sedikit. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Tombak suci langit yang baru saja menembus tubuh Chang Yang, segera berbalik. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Dalam proses kembali, lubang darah lain keluar dari bahu kanan Chang Yang. Ah! Teriakan Chang Yang sangat keras, dan suaranya pecah. Surgawi Halberd kembali ke tangan kanan Fang Yu. Chang Yang melebarkan matanya di udara yang jauh, menatap lokasi Fang Yu. Retak! Retak! Garis miring terbalik petik 2. Dia mengertakkan gigi, matanya dipenuhi kebencian, dan dia mengerang di tenggorokannya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Kemudian, tubuhnya benar-benar kehilangan kendali di udara dan jatuh ke tanah. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Chang Yang jatuh ke tanah, mengeluarkan kepulan asap. Pangeran! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, keempat pemimpin bergegas menuju posisi Chang Yang bersama-sama. Fang Yu mengambil kembali tombak suci langit. Pada saat yang sama, lihat ke samping. Sudah waktunya kamu bermain, kata Fang Yu. Chang Yu, yang bersembunyi di kejauhan menyaksikan pertempuran itu, terkejut, dan kemudian dia sadar kembali. Menyaksikan ketiga kakak laki-lakinya dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu membuatnya masih syok. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ketiga kakak laki-laki ini, dan bahkan berharap mereka akan mati. Alasan kenapa dia terkejut, adalah karena dia melihat proses ini. Apakah itu terlalu mudah? Dalam kompetisi internal keluarga kerajaan terakhir, ketiga kakak laki-lakinya semuanya adalah orang-orang kuat yang berhasil melewati 3 putaran kompetisi. Meskipun ketiganya tidak bisa dianggap sebagai kekuatan tempur tertinggi di antara para pangeran, mereka jauh lebih kuat dari Chang Yu. Namun di depan Fang Yu, Chang Yu bahkan belum tampil bagus. Cepatlah, kamu harus pandai berakting, kata Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2. Chang Yu tidak lagi ragu-ragu, dia melintas dan bergegas keluar. Saat ini, Fang Yu juga pergi. Terbang menuju lokasi di mana Chang Yang jatuh ke tanah. Jejak giok jiwa di dahi Chang Yang sangat cemerlang, dan dia sedang memperbaiki lubang darah di dada dan bahunya. Keempat komandan datang ke sisi Chang Yang dan melihat sang pangeran terlihat seperti ini, dan hati mereka terkejut. 3 pangeran, 2 disingkirkan dan 1 terluka parah. Jika masalah ini dikembalikan ke keluarga kerajaan, keempat pemimpin mereka harus mati. Keempat komandan itu kedinginan saat ini dan seluruh tubuhnya gemetar. Wow! Garis miring terbalik petik 2. Dan sekarang, Fang Yu telah mendatangi mereka. Apakah ada bantuan? Bukan. Fang Yu bertanya sambil tersenyum melihat Chang Yang terbaring di tanah.
Keempat komandan segera berbalik dan menatap Fang Yu. Lindungi pangeran sampai mati. Keempat komandan itu berteriak dengan tegas. Lupakan saja, kekuatannya tidak cukup, kata Fang Yu. Angkat tangan kananmu. Dia sekali lagi memanggil buah suci, yang melayang di udara. Sama seperti sebelumnya, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah, kata Fang Yu ringan. Setelah berbicara, Fang Yu mengarahkan telapak tangan kanannya ke empat komandan di depannya. Boom! Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangan kanan Fang Yu. Keempat pemimpin itu terkejut, dan mereka semua mundur selangkah. Bagi mereka, Fang Yu adalah monster. Faktanya, mereka siap mati. Ini tidak berdaya, tidak ada pilihan lain. Jika mereka mengabaikan pangeran tertua dan langsung melarikan diri, kembali ke dinasti Shenhe juga merupakan jalan buntu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melawan biksu manusia yang sangat kuat di depan mereka, sambil menahan tubuh mereka yang terluka parah seperti ngengat ke dalam api. Tetapi pada saat ini, Fang Yu, yang mengangkat telapak tangannya ke depannya, wajahnya berubah. Tiba-tiba dia terhuyung ke depan, dan energi sebenarnya di tangannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, napasnya menjadi sangat tidak stabil dan perlahan melemah. Apa yang terjadi? Wajah Fang Yu jelek, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa harga jiwaku yang sebenarnya begitu mahal? Garis miring terbalik petik 2. Mendengar ini, keempat komandan itu saling melirik, dan hati mereka sedikit bergerak. Tidak mungkin. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya lagi dan mengarahkan ke empat komandan di depan. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Zhen Qi mengembun lagi. Tubuh keempat komandan itu bergetar hebat, seolah-olah sedang menghadapi musuh, mereka mundur 2 langkah lagi. Namun, setelah 2 detik, Fang Yu terhuyung beberapa langkah lagi, napasnya menghilang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi, mengertakkan gigi, melihat ke tangan kanannya, mengertakkan gigi dan berkata, Zhen Qi benar-benar memakan terlalu banyak. Keempat komandan itu memandang ke arah Fang Yu, masih tetap di tempatnya. Kamu bisa bermain, Fang Yu berkata kepada Chang Yu menggunakan tanda itu. Keempat komandan itu menatap Fang Yu saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan. Memanggil, sesosok terbang dari belakang, disertai dengan nafas yang kuat. Yang datang adalah Chang Yu. Chang Yu bergegas ke belakang Fang Yu dan menamparkan punggung Fang Yu dengan telapak tangan. Telapak tangan ini, Fang Yu hampir tidak bereaksi. Karena, intensitasnya terlalu rendah, lebih baik digelitik. Oleh karena itu, setelah beberapa detik tidak aktif, Fang Yu mengerang kesakitan, terbang sejauh 20 meter dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, keempat pemimpin itu terkejut. Berdiri di posisi awal Fang Yu, Chang Yu memiliki mata yang tajam dan aura yang kuat. Pangeran Chang Yu, 2 pemimpin berkata dengan keras, dengan semangat. Chang Yu melirik mereka, lalu menatap Chang Yang di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu lindungi saudara kaisar, aku akan menangani Fang Yu ini. Setelah berbicara, Chang Yu melihat ke kejauhan, Fang Yu yang jatuh ke tanah. Fang Yu baru saja bangkit dari tanah dengan wajah jelek. Dia menatap Chang Yu, menyipitkan matanya dan berkata, terakhir kali aku mengambil buah suci dan luka bakar perak, sekarang kamu masih berani muncul. Saya di sini hari ini, hanya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Chang Yu berkata dengan dingin, Yin Zi adalah barang yang diberikan kepada saya oleh permaisuri Shenhe. Jika Anda mengambilnya, itu adalah hukuman mati. Garis miring terbalik petik 2. Yang mulia, energi sejati Fang Yu telah dikonsumsi setengahnya, Anda hanya perlu menyerangnya dengan ganas. Anda pasti bisa menang. Pada saat ini, seorang pemimpin berteriak. Aku tahu. Chang Yu menatap pemimpin itu, dan tanda giok jiwa di dahinya bersinar. Haruskah aku benar-benar bertarung? Garis miring terbalik petik 2. Saat ini, Chang Yu menggunakan tanda itu untuk menghubungi Fang Yu. Bertarunglah saja, kalau tidak aku benar-benar tidak bisa bekerja sama, jawab Fang Yu. Kalau begitu, aku akan melakukannya, kata Chang Yu. Ledakan, garis miring terbalik petik 2. Chang Yu menginjak kakinya dan bergegas tepat di depan Fang Yu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Chang Yu memukul dada Fang Yu dengan pukulan, dan Fang Yu tidak punya waktu untuk bertahan. Jatuh, melihat pemandangan ini, keempat komandan di belakang masing-masing mengepalkan tangan mereka, merasa sangat bersemangat.
Namun, ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, Chang Yu mulai meninju dan menendang lawannya Yu. Fang Yu benar-benar tidak berdaya, membiarkan Chang Yu memukulinya dengan kejam. Bang, 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 garis miring terbalik petik 2. Pada akhirnya, telapak tangan Chang Yu mengarah ke dada Fang Yu, meledakkan kekuatan giok jiwa. Fang Yu jatuh hingga jarak hampir 100 meter. Jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak. Keempat komandan di belakang begitu bersemangat hingga mereka hampir berteriak. Chang Yu memandang Fang Yu dengan dingin, dan kembali ke tempat buah suci berada. Kamu ambil buah sucinya, lalu aku menyelinap pergi, dan pertunjukan berakhir. Fang Yu, terbaring di tanah, berbicara kepada Chang Yu. Jawab Chang Yu. Tapi saat Chang Yu hendak mengeluarkan buah suci di depannya, sebuah nafas tiba-tiba keluar dari kejauhan. Ekspresi Chang Yu berubah, dan dia menoleh untuk melihat. Saat ini, buah suci yang melayang di udara tiba-tiba menghilang. Sesosok berdiri di udara. Hehe, buah suci itu milikku. Li Yuan di udara, memegang buah suci, mencibir. Ini tidak terduga, wajah Chang Yu jelek, hanya ingin melakukannya. Namun, Li Yuan sudah mulai menggunakan teknik teleportasi dan hendak pergi. Li Yuan, kurasa aku masih bisa menyelamatkannya. Jangan terburu-buru, bawa aku, lagi pula, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Fang Yu, yang terbaring di tanah tidak jauh pergi, mengangkat kepalanya, ya kata Li Yuan. Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara ke Li Yuan. Pada saat ini, perhatian keempat komandan tertuju pada Li Yuan, dan dia bahkan tidak menyadari situasi Fang Yu. Li Yuan menoleh dan melirik lokasi Fang Yu, dengan sarkasme dan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, aku bisa menyelamatkanmu, di kehidupan selanjutnya. Aku minta maaf kali ini. Aku punya hal yang lebih penting, hal yang harus dilakukan. Garis miring terbalik petik 2. Baiklah, kalau begitu, aku hanya bisa meminta maaf kepadamu. Aku benci orang yang tidak tahu berterima kasih. Fang Yu berkata dengan ringan, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan dengan buah suci, kamu tidak punya apa-apa, kemungkinannya adalah. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu sendiri tidak menyangka bahwa dalam permainannya dengan Chang Yu, dia benar-benar akan memancing ikan loah dari Li Yuan. Mendengar kata-kata Fang Yu, jantung Li Yuan melonjak. Dia berulang kali memeriksa aura Fang Yu sebelumnya, dan menemukan bahwa aura Fang Yu benar-benar kacau, jadi dia bergegas keluar untuk mengambil buah suci. Tapi Fang Yu berkata begitu sekarang, tidak mungkin. Dia hanya mengancam. Li Yuan menoleh untuk melihat lokasi Fang Yu www.novelringan.com/Cheng. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, dia hanya melihat pedang salib emas. Retakan, garis miring terbalik petik 2. Dalam sekejap, teknik teleportasi yang hendak digunakan Li Yuan langsung terputus. Kekuatan ruang yang baru saja terkondensasi, langsung runtuh. Wajah Li Yuan berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan ingin melarikan diri. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak lagi. Rasa dingin yang ekstrim mulai dari bawah kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa? Wajah Li Yuan ketakutan, ekspresinya berubah, dan dia melihat lokasi Fang Yu. Kamu, Li Yuan ingin berbicara, tetapi perasaan dingin yang ekstrim menyebar semakin cepat. Meridian dan ki sejati dalam tubuh membeku di setiap inci dan kehilangan kendali. Apa? Li Yuan merasakan datangnya kematian, mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan mata terbelalak. Dia tidak berdamai, namun, suasana hatinya tidak bisa mengubah akhir ceritanya. Dalam beberapa detik, tubuhnya terkikis seluruhnya oleh hawa dingin yang ekstrim, dan nafasnya hilang sama sekali. Li Yuan tidak dapat membayangkan bahwa dia, yang telah hidup bertahun-tahun, akan mati dalam pemandangan seperti itu. Sejak Penatua Wu Jueji Suming terbunuh karena pencarian rahasia ras asing, dia mengambil keputusan. Pastikan untuk menjadi peri dan melarikan diri dari dunia yang ditempati oleh ras alien. Buah suci adalah item yang paling mungkin memungkinkan dia mencapai tujuannya terlebih dahulu. Namun, semuanya tiba-tiba berhenti. Kamu bisa membunuh mayatnya, lalu ingatlah untuk mengambil buah sucinya. Fang Yu berbicara kepada Chang Yu yang bodoh. Chang Yu bereaksi cukup cepat, dan segera mengangkat telapak tangan kanannya dan menyerang ke arah Li Yuan, yang membeku di udara. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Dengan ledakan keras,
tubuh beku Li Yuan meledak di udara. Buah suci yang dia pegang di tangannya langsung terbang keluar. Chang Yu bergerak maju dan terbang ke depan, buah suci yang akan terbang. Pegang dengan kuat di tangan Anda. Memegang buah suci, Chang Yu hanya merasakan jantungnya berdebar, yang tidak nyata. Segera, dia kembali ke depan empat komandan. Yang mulia, keempat komandan sangat bersemangat, melihat Chang Yu di depan mereka dan buah suci di tangannya. Bagi mereka, kemunculan Chang Yu yang tiba-tiba seperti kedatangan penyelamat. Mereka pasti akan mati. Tapi sekarang, ada kehidupan. Ngomong-ngomong, Fang Yu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Chang Yu menoleh untuk melihat area di mana Fang Yu berada. Namun, hanya satu lubang yang terlihat. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Sialan, dia melarikan diri. Chang Yu berpura-pura kesal, dan berkata, saya bisa saja membunuhnya. Yang mulia, meskipun Fang Yu melarikan diri, tapi, Anda dapat buah suci. Pemimpin di depannya sangat bersemangat. Selama Yang Mulia memperoleh buah suci, Anda akan dapat menyelesaikan tugas permaisuri. Saat Anda kembali kali ini, Yang Mulia pasti akan diberi hadiah oleh permaisuri. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Adapun Fang Yu, permaisuri pasti punya cara untuk menghilangkannya. Garis miring terbalik petik 2. Chang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan Feng Qingyun berkata dengan tenang, mengambil buah suci adalah apa yang harus aku lakukan. Ah, bagaimana mungkin kamu, Chang Yu? Mengapa buah suci ada di tanganmu? Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuh buah suci itu? Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, Chang Yang, yang tergeletak di tanah, terbangun dari koma. Dia melihat Chang Yu berdiri di depannya dan buah suci di tangannya, ekspresinya langsung berubah. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia melihat buah suci itu ada di tangan Chang Yu, dan dia memikirkan apa yang mungkin terjadi nanti. Bagaimana mungkin buah suci yang tidak diambil oleh ketiga pangeran mereka jatuh ke tangan sampah seperti Chang Yu? Dengan cara ini, bagaimana Ratu akan memperlakukannya? Yang mulia, Pangeran Chang Yu lah yang menyelamatkan kami. Jika tidak, kami, kata seorang pemimpin. Aku butuh limbah ini untuk disimpan. Buah suci ini milikku. Chang Yu, jika kamu tidak ingin tersingkir di putaran pertama kompetisi internal kerajaan berikutnya, segera berikan aku buah suci itu. Chang Yang jatuh ke dalam dengan tingkat kegilaan tertentu, matanya merah dan meraung. Oke, aku akan memberikannya padamu. Garis miring terbalik petik 2. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Chang Yu. Hitung saja kenalanmu. Chang Yang mengira Chang Yu telah mengenalinya seperti sebelumnya, dan berkata. Namun sedetik berikutnya, Chang Yu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, lalu tiba-tiba menginjak dada Chang Yu. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Terdengar suara teredam. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Chang Yang memuntahkan seteguk darah, matanya melebar, dan Chang Yu menatap dengan marah. Beraninya kamu! Garis miring terbalik petik 2. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Sebelum dia sempat mengatakannya, Chang Yu menginjaknya lagi. Retak, garis miring terbalik petik 2. Dada Chang yang awalnya tertusuk, tetapi pada saat ini, dia diinjak-injak hingga menghancurkan tulangnya. Bisa dikatakan dia terluka, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Chang Yu, kamu sedang mencari kematian. Mata Chang yang terangkat, menatap Chang Yu, dan meraung. Chang Yu tanpa ekspresi, berjongkok. Letakkan tangan kanannya di dahi Chang Yang. Mata Chang Yang membelalak. Dia menebak apa yang akan dilakukan Chang Yu. Bagaimana sampah ini bisa begitu berani? Apakah ini Chang Yu yang dia kenal dulu? Chang Yu ingin membunuh saudara. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Hentikan dia dengan cepat, lakukan. Chang Yang meraung liar. Namun, keempat pemimpin berdiri di sekitar. Andalah yang melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka tidak pergi. Mereka tidak bodoh. Setidaknya mereka bisa memahami situasi saat ini. Chang Yu memukul mundur Fang Yu, dan mengambil buah suci yang telah menyebabkan ribuan ras bertarung di tangannya. Prestasi seperti itu, selama mereka kembali ke dinasti Shanhai, mereka pasti akan dihargai oleh permaisuri. Keempat pemimpin, jika mereka mengambil tindakan untuk menghentikan Chang Yu sekarang, jangan katakan apakah mereka dapat bertahan. Yang penting adalah bahkan jika mereka menyelamatkan Chang Yang dan selamat, kembali ke dinasti Shanhai, mereka masih harus dihukum berat atas kematian dua pangeran lainnya.
bahkan diberikan kematian. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyimpannya. Tapi sekarang, jika Anda bisa mengikuti keinginan Yang Mulia Changyu, kemungkinan besar akan dihargai oleh Yang Mulia Changyu, dan setelah kembali, ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang sangat sederhana. 4 komandan, semua memilih untuk tidak pergi. Boom! Cahaya kuat bersinar dari telapak tangan kanan Changyu, dengan paksa menyerap kekuatan giok jiwa di dahi Changyang. Ah! Tubuh Changyang bergerak-gerak, berteriak dan meronta terus-menerus. Namun, lukanya terlalu parah, dan dia tidak bisa melepaskan diri, jadi Changyu hanya bisa menyerapnya. Changyu, kamu akan mati secara tragis. Aku akan menjadi hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nenek moyang dinasti Shenhai juga akan memarahimu karena latihanmu. Bahkan tidak ingin mewarisi tradisi dalam hidupmu. Changyang mengeluarkan suara gemuruh terakhir. Aku baru mempelajari caramu. Changyu berkata dengan ringan. Changyun adalah adik laki-lakiku, aku yang lebih tua, aku bisa melakukan ini, tetapi kalian generasi muda tidak bisa melewati level. Changyang masih berdebat. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Changyu tanpa ekspresi, dan meninju wajah Changyang. Engah! Garis miring terbalik petik 2. Wajah Changyang penuh darah, dan tidak bisa lagi berbicara. Oleh karena itu, Changyu hanya menekan dahi Changyang dan terus menyerap kekuatan giok jiwanya. Hingga Changyang berhenti meronta, dia melepaskannya begitu saja dan berdiri. Saudara laki-laki kaisar berhadapan dengan Fang Yu dan meninggal karena luka serius. Anda seharusnya melihatnya. Changyu memandang keempat pemimpin di depannya dan berkata, "Ya, Yang Mulia, kami semua telah melihat." Keempat komandan itu menjawab berulang kali. Pada saat ini, Changyang di tanah masih membuka matanya, ekspresinya berubah, matanya masih dipenuhi kengerian dan kengerian, serta luar biasa. Nafasnya telah benar-benar hilang, dan tanda giok jiwa di dahinya juga telah hancur. Kerja bagus, jika kamu masih merasa ngeri saat ini, itu tidak akan bagus. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar di telinga Changyu. Dia yang memintanya. Changyu menjawab dengan ringan. Permainan ini dianggap lebih sukses. Setelah Anda kembali, status Anda akan meningkat pesat, kata Fang Yu. Itu pasti. Tapi setelah kamu mengembalikan buah suci itu kepada ibumu, kamu tidak perlu khawatir. Changyu sedikit bingung. Hanya 6 buah suci yang berguna, jadi saya hanya perlu menyimpan 1 buah suci di tangan saya. Ibumu tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yu berkata, dan, buah suci ini harus diambil kembali olehmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan dari ibumu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa yang kamu ingin aku lakukan mengerjakan? Changyu bertanya perlahan. Pernahkah Anda berpikir suatu hari nanti mewarisi posisi ayahmu raja? Menjadi kaisar Shenhai? Fang Yu berhenti dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Changyu kaget. Bagaimana mungkin aku? Jawab Changyu berulang kali. Hanya dengan menjadi seorang pangeran, ada kemungkinan teoritis untuk mendapatkan warisan, dan ayahku adalah Kaisar Shenhai gelombang www.novelringan.com gelombang tidak mungkin. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Lebih percaya diri, segalanya mungkin. Fang Yu berkata, kali ini hanya buah suci, dan akan ada 3 lagi. Jika kamu menangkap semuanya, kirimkan ke ibumu. Tetap stabil. Garis miring terbalik petik 2. Hati Changyu masih bergetar. Baginya, posisi Kaisar Shenhai hampir mustahil dicapai. Tapi pernyataan Fang Yu juga sangat mungkin. Jika dia bisa mendapatkan 3 buah suci berikutnya, bahkan jika dia telah memberikan kontribusi besar pada dinasti Shenhai, posisi pangeran, kemungkinan ada di tangannya. Tetapi bahkan jika Anda menjadi seorang pangeran, Anda tidak akan bisa naik tahta, karena ayahnya, Kaisar Shenhai, terlalu kuat. Ingin sukses, hanya bisa menunggu sang ayah turun tahta, namun sang ayah hampir mustahil untuk turun tahta. Kamu hanya perlu masuk ke posisi pangeran, kamu tidak peduli dengan hal lain, aku punya caraku sendiri, kata Fang Yu ringan. Saat ini, suasana hati Changyu sedikit bingung. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, jika saya benar-benar menjadi Kaisar Shenhai, apakah Anda takut saya akan lepas kendali? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Ketika Anda benar-benar bisa duduk di posisi itu, Anda tidak boleh punya pemikiran lain.
Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, jantung Chang Yu melonjak. Dia tahu arti kata-kata Fang Yu. Fang Yu dapat membiarkan dia duduk di kursi Kaisar Agung Shanhai, dan dia pasti telah melenyapkan ayah dan ratunya. Fang Yu memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia masih takut menjadi seorang Chang Yu? Saya mengerti. Chang Yu menelan ludah dan berkata. Setelah berkomunikasi dengan Fang Yu, Chang Yu mengangkat kepalanya dan melihat keempat komandan di depannya. Ayo kembali, kata Chang Yu. Garis miring terbalik petik 2 titik. Yang mulia, sisa-sisa ketiga pangeran. Apakah Anda memerlukan? Seorang pemimpin bertanya dengan ragu-ragu. Tidak perlu, sekarang situasi pertempuran sangat kacau, kita tidak bisa membawa jenazah mereka kembali. Chang Yu melihat ke kejauhan. Anjing hitam, yang membunuh ribuan makhluk asing, memiliki sedikit ketakutan di matanya. Anjing hitam ini, Fang Yu seharusnya dibebaskan juga. Binatang buas yang begitu menakutkan dikendalikan oleh seorang biksu manusia. Bisa dibayangkan betapa buruknya biksu manusia ini. Mengerti, garis miring terbalik petik 2. Tentu saja, keempat komandan tidak berani menentang perintah Chang Yu, dan segera menundukkan kepala untuk menjawab. Tidak cocok tinggal di sini terlalu lama, ayo pergi, kata Chang Yu. Pertama terbang ke arah utara, sangat cepat. Keempat komandan itu melirik ke arah Chang Yang, yang sekarat di tanah, dan kemudian melihat ke tempat dua pangeran lainnya jatuh ke tanah. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan berangkat mengikuti Chang Yu. Tidak lama setelah Chang Yu dan rombongannya pergi, Fang Yu kembali ke lokasi semula. Ia datang ke lokasi kematian Li Yuan dan menemukan benda mirip tabung bambu di tanah. Ini adalah piala pemahaman Zen yang digunakan Li Yuan untuk menutupi nafas buah suci. Arti dari dingin yang ekstrim dan kekuatan giok jiwa Chang Yu bahkan tidak dapat menghancurkannya. Sepertinya itu hal yang baik. Fang Yu mengambil cangkir Wu Zhen, bersandar di depannya, dan mengamati dengan cermat. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa piala pemahaman Zen ini, yang menyerupai tabung bambu, pada dasarnya adalah sebuah tas penyimpanan. Namun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tas penyimpanan biasa, yaitu memotong seluruh nafas. Pantas saja bisa memotong nafas buah suci. Itu hal yang baik, dan pasti akan berguna nantinya. Fang Yu menyimpan cangkir Wu Zhen. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sisa tubuh Li Yuan. Sejujurnya, Li Yuan ini benar-benar kurang beruntung. Setelah Fang Yu menyelamatkannya, saya menemukan bahwa tujuannya tidak murni. Namun, Fang Yu tidak berencana melakukan apapun padanya saat itu. Tapi saya tidak menyangka saat dia berakting dengan Chang Yu nanti, Li Yuan masuk ke teater dan mencoba merebut alat utama, buah suci, dari pertunjukan tersebut. Tidak mungkin, Li Yuan hanya bisa mati. Adapun Chang Yu, ambil kembali buah sucinya, meskipun langkah pertama rencananya berhasil. Setelah itu, selama dia berjalan selangkah demi selangkah, Fang Yu pasti bisa mendorong Chang Yu ke posisi pangeran. Bagaimana cara menjadi Kaisar Shanhai setelah mendapatkan putra mahkota? Ini adalah masalah yang sangat sederhana. Temukan saja, kesempatan untuk membunuh Kaisar Shanhai, Chang Yu, sebagai pangeran, secara alami akan mewarisi posisi Kaisar. Alasan mengapa Fang Yu memilih melakukan ini daripada head-to-head sangatlah sederhana. Dia tidak ingin membuang waktu. Hadapi makhluk asing dalam jumlah besar ini tanpa henti. Anda tahu, makhluk asing ini bukan apa-apa bagi Fang Yu, tetapi bagi manusia biksu biasa, ini adalah bencana. Oleh karena itu, begitu makhluk asing menyerang, Fang Yu harus menghadapinya. Fang Yu tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk makanan bergizi semacam ini. Dan jika dinasti Shanhai dapat dikendalikan, masalah ini akan teratasi sepenuhnya. Dinasti Shanhai dapat sangat membantu dalam melawan semua ras yang berbeda. Adapun apakah makhluk di dinasti Shanhai bersedia, hal ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Dari pertukaran dengan Chang Yu, Fang Yu mungkin memahami struktur kekuasaan dalam dinasti Shanhai. Kekuasaan tertinggi adalah Kaisar, dan kemudian Permaisuri. Dan di bawah Kaisar adalah para pangeran di keluarga kerajaan. Di bawah pangeran, itu adalah pemimpin domain, dan yang dikendalikan oleh pemimpin teritorial, adalah semua jenis makhluk asing. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan hanyalah memahami kekuasaan Kaisar dan membersihkan keluarga kerajaan. Lapisan bawah hanya bisa mengikuti perintah. Tentu saja pemikiran Fang Yu saat ini masih cukup ideal.
Dalam pelaksanaannya pasti akan banyak kendala. Tapi sejujurnya, Fang Yu tidak khawatir. Ini hanyalah sebuah rencana yang tiba-tiba dia pikirkan. Bahkan jika gagal, yang terbaik adalah kembali ke jalan lama dan menghadapi dinasti Shenhai secara langsung. Meskipun masalahnya akan lebih besar, tapi itu tidak berakibat fatal. Boom, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu masih dalam pikirannya, dan suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang, ekspresi terkejut muncul di matanya. Saat ini, binatang pengunyah udara itu tingginya mencapai 7 atau 800 meter. Ia mengaum dengan liar dan mengayunkan cakar depannya ke depan. Ribuan makhluk asing yang menyerbu bisa hancur dan mati dalam jeritan. Dia membuka mulutnya dan menghisap, lalu menelan ribuan makhluk asing yang terbang di udara. Bagi makhluk asing, binatang pengunyah langit saat ini seperti dewa iblis kuno, tidak mampu bertarung. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa semakin sedikit makhluk asing yang bergegas menuju pemakan udara tersebut. Meskipun makhluk asing tingkat rendah itu tidak memiliki otak, aura buah suci kini menghilang, dan antusiasme mereka menghilang secara alami. Begitu fanatisme hilang, ketakutan pun muncul. Menghadapi binatang menakutkan yang menghalangi mereka, mereka secara naluriah ingin melarikan diri. Boom, ada asap dan debu di belakang, dan itu adalah penglihatan yang disebabkan oleh pelarian ras alien yang putus asa. Dan saat ini, pemakan langit masih membunuhnya tanpa pandang bulu, dan tampak sangat bahagia. Fang Yu memutuskan untuk tidak mengganggunya untuk saat ini, dan terbang menuju Gunung Dazu sendirian. Pohon yang menumbuhkan buah suci. Letaknya di sisi timur Gunung Dazu dekat puncak gunung. Fang Yu segera menemukan pohon ini. Pohon itu hanya tumbuh secara diagonal, dengan kulit kayu berwarna kuning dan tidak ada daun di dahannya. Tidak ada buah lain, akarnya berada di celah-celah dinding batu. Sama seperti buah suci, pohon ini terlihat seperti pohon mati pada umumnya. Tidak ada nafas khusus yang keluar. Apakah untuk menghasilkan buah suci, nutrisi seluruh pohon diserap, sehingga menjadi layu. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu berpikir sejenak, mengulurkan tangannya langsung untuk memegang batang pohon yang tidak tebal itu, dan menariknya dengan keras. Boom, garis miring terbalik petik 2. Seluruh pohon dicabut secara paksa oleh Fang Yu, dan dinding batu tempat. Akarnya berada langsung meledak. Tetapi ketika seluruh pohon dicabut, Fang Yu tertegun. Pohon ini tidak mempunyai akar sama sekali. Akar dari batangnya tetaplah batangnya. Sepertinya, pohon ini tidak tumbuh lambat, melainkan langsung dimasukkan ke dalam dinding batu. Dilihat dari tempat tumbuhnya pohon tersebut, kemungkinan tersebut sangat tinggi. Lagi pula, tidak ada unsur hara pada dinding batu semacam ini, bagaimanapun dilihat tidak bisa menumbuhkan pohon, apalagi membiarkan pohon ini berbuah. Namun, buah suci memiliki hari kematangan yang disebut. Apakah pohon dan buah suci ini tumbuh perlahan, ataukah ia dipaksa masuk ke dinding batu dengan suatu kekuatan? Fang Yu berpikir sejenak, tapi tidak mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. Tapi dia tidak bermaksud menyelidikinya. Sejak peremajaan Reiki, terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat dan kognisi masa lalu telah terjadi. Kini ia hanya perlu mengetahui bahwa mengumpulkan 6 buah suci bisa mendapatkan manfaat yang besar, itu sudah cukup. Boom, garis miring terbalik petik 2. Di depan Gunung Great Zhou, Sky Eater masih membunuh makhluk asing yang belum sempat melarikan diri. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang saatnya berakhir. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu awalnya ingin membuang pohon di tangannya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih menyimpannya di ruang penyimpanan. Setelah itu, dia siap untuk kembali ke Aether. Tapi saat ini, boom, garis miring terbalik petik 2. Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Fang Yu mendongak, matanya bergerak sedikit. Baru kemudian dia ingat bahwa Sos Devourer dari klan kuno masih terperangkap di langit yang penuh bintang. Dan sekarang, Sos Devourer akhirnya menerobos langit yang penuh bintang dan bergegas keluar. Sos Devourer, apakah ada hubungannya dengan ras setengah roh? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, bergerak menuju langit. Saat ini, di atas awan, tubuh Sos Devouring King yang berwarna abu-abu putih terungkap. Ia menoleh dan melihat bola hitam yang menghilang di belakangnya. Tidak ada gejolak emosi di mata abu-abunya. Namun, nafasnya sangat dingin. Ia telah lama terperangkap oleh biksu manusia dalam mantra. Sekarang setelah dia keluar,
dia bahkan tidak bisa merasakan nafas buah suci. Pertempuran di bawah, sepertinya telah berakhir. Brengsek, brengsek, Sos Devourer King selalu tenang, namun saat ini dia tidak bisa menahan amarah dan niat membunuh di dadanya. Kali ini tiba dan ingin memenangkan buah suci. Namun kini, waktunya telah tertunda. Bahkan keberadaan buah suci tersebut tidak diketahui. Ini juga berarti, kali ini tidak melakukan apapun. Meskipun sebelum itu datang, itu tidak dipersiapkan dengan sia-sia. Namun situasinya berbeda sekarang. Ia memegang buah suci di tangannya, tapi diambil paksa oleh biksu manusia.